bilang Nabi Muhammad dia masih menunggu Isa Al-Masih datang, masih menunggu kedatangan Yesus. Bu Darni, Kan? Bu Darni. Oh, Banyak itu agama-agama yang dibuat sama manusia yang mengatakan pasti masuk surga, ikut aku pasti. Sai Baba juga ada agama saya sendiri. Bahkan banyak tuh orang-orang zaman dulu ya, buat agama-agama sendiri mengatakan kalau ikut dia tuh pasti masuk surga. Kenapa nggak Bu Darni ikut tuh janji-janji caleg seperti itu? Kalau cuman janji-janji, Bu, nggak ada bukti, jangan diikuti, Bu. Itu tipuan. Terus kalau suka banding-bandingkan ya, jangankan sama Nabi Muhammad. Kemarin Yesus kita bandingin sama Cebi, kalah juga. Cebi, maksudnya sama si Cebi mana ini? Sama si Cebi, Nona Cebi. Cebi yang kita ini, Cebi kita yang Iya. sering masuk di room. Iya, Apa Nona hebatnya si Cebi bisa Cebi? bawa motor kencang dia. Yesus bisa nggak? Iya, iya, Yesus terangkat ke surga kok motor Kan nggak lagi bawa kau motor, bilang. sekarang gue bilang lomba motor, lomba Rores. Kalau Benar Yesus nggak lagi lepelnya memegang kendaraan, dia langsung pakai terbang ke Nggak atas, boleh lah, naik. curang lah itu, Bu. Ini kan lagi lomba motor. Itu. Lomba balap motor, Gitu loh. menang nggak dia? Iya, Ya, inilah keseringan umat Kristen. Mereka iya. mengatakan saya ini suka apa di Kristen ya karena Tuhan saya ini bla 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 bla. Berbeda dengan umat Islam. Nabi Muhammad hanya bisa ini. Loh kok bandingannya dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Beliau hanya seorang bertanya, Bang. nabi. Bang, boleh bertanya? Gitu. Bentar, saya sama Bu Darni dulu. Gimana Bu Darni? Kok gitu selalu membandingkan Yesus itu dengan Nabi Muhammad? Kalau memang perbandingannya hanya sebatas Nabi Muhammad, ya berarti Yesus itu Iya. bukan Tuhan. Berarti kapasitasnya hanya seorang nabi. Kan gitu. Justru karena Mestinya justru dibandingkan dengan Allah. Mestinya iya. dibandingkan dengan Allah. Kalau memang iya Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Satu, Yesus itu ada dalilnya, dia itu berkuasa di langit dan di bumi. Di Ya, dalam tapi tidak ada di dalam dalilnya Quran, beliau itu adalah Tuhan, Quran kan? tunggu dulu. Nah. Di dalam hadis atau Bu Quran Darni, itu aku mau buat Isa agama baru, Bu Darni. Agamaku pasti masuk surga ikut aku. Bu Darni ikut aku dia. nggak mungkin aku percaya, nggak ada Kok kayak gitu, Bu dalil. Darni? Mana kitab sucinya dan Lagi mana ku buat. saksi-saksinya Iya, lagi para ku buat nabi ini. Luga yang nanti jadi menubuatkan. rasul juga. Harus ada para nabi yang menubuatkan kedatanganmu. Kalau Yesus, boleh. para nabi sudah menubuatkan ada Yesus, Luga, lahir Yesus. Luga itu. besok ku suruh nubuatkan aku akan hadir. Ya. Tapi kalau di luar dari Yesus, aku sedikit pun gak ada yang percaya. Ya gitulah Bu Darni, Hanya standar ganda. Yesus dipercaya, aku memberi keselamatan nggak percaya Bu Darni. apa keselamatanmu coba? Dan apa keselamatanmu? Kau aja belum tentu selamat atau tidak. Loh, Sama lah Yesus memang seperti Ya Bu Darni, Yesus. Bu Darni, kalau mau dibanding-bandingkan juga ya, jangankan dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Adam saja, itu sebetulnya Nabi Adam jauh lebih hebat dibandingkan dengan apa hebatnya Adam? Di mana Adam tertulis sebagai hakim yang adil? Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Adam, nggak ada. Semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus Yesus. Nah, tunggu dulu. ketuhanan Ibu Darni itu biasanya Ya, disampaikan sebentar. adalah kelahirannya. Di situ esensinya. Kelahiran Yesus itu lahir tanpa adanya proses pertemuan antara sperma dengan sel telur, kan gitu kan? Iya. Atau lahirnya Iya. seorang anak bayi tanpa bapak. Itu yang Bukan, menjadi Bu. esensi Bukan. Tuhan Ibu Darni. Tidak, Nah, bukan hanya perbandingannya itu coba saja. aja Nabi Adam. Nabi Adam malah nggak ada ibu, nggak ada bapaknya. Tapi kenapa Hanya nggak itu aja. disebutkan? Kalau Nabi Adam kan hanya manusia ciptaan pertama. Adam kalau dicatat sebagai hakim yang adil, dia bisa mengampuni dosa dan manusia semua dihadapkan ke tahta pengadilannya, dan malaikat akan turun bersama dengan Adam. Dia akan mengumpulkan segala bangsa, katanya kalau ada ayatnya, aku akan menuhankan dia. Ini tidak ada. Semua para nabi nggak ada tercatat kecuali Yesus. itulah. Jadi mana mungkin aku memilih yang lain? Sama seperti Yesus itu. yang juga punya kekurangan. Bu Dani akui saja, Yesus punya kekurangan apa enggak? Tidak ada kekurangan Yesus. Yesus sempurna, Yesus suci, datangnya aja dari surga. Di mana ada dosa Yesus? Gak ada. Bang Jol, uraikan Bang Jol. Gak akan bisa kalian tumbangkan aku di dalam Yesus. Yesusku itu udah kuat dia di dalam tubuhku ini. Gak akan bisa. Doktrinnya virusnya udah akut ini. Virusnya udah akut nih, susah nih.
Nggak bisa, iya sih, nggak bisa. Harus Aku mengosongkan sekarang dulu. Bukan, aku hanya menginjili kalian supaya menerima Yesus dan juru selamatmu. Karena Yesus segera datang. Itu makanya aku sering naik ke Komal ini. Karena teman-temanku itu belum ada kepastian selamat. Karena Nabi Muhammad juga tidak menjanjikan keselamatan. Dia mengatakan walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan kamu. Jadi ngapain kau ikuti yang tidak memberikan kepastian selamat? Iya. Tetapi Yesusku Saya jelas. kasih kepastian Bu Darni. Saya Baba kasih kepastian. Itu dia. Saya Baba bisa keluarkan Jadi itu emas. teman-teman. Bu Darni, saya Baba bisa keluarkan emas loh dari Nggak ada. Kalau saya Baba sedikit pun nggak ada aku mengimani dia, tidak. Ya, itu Selain Bu Darni dari kan Yesus. standar Kalau ganda. ada yang bisa mengimbangi Yesus, dia tercatat sebagai hakim yang adil, Lah, mengampuni tercatat cuma dosa di buku semua sendiri. manusia. Catat di Apa? Di kitab dalam sendiri. Al-Quran juga dicatat. Yesus itu, Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, semua Bayangkan nabi itu. terkemuka. Semua nabi juga Mana terkemuka. mana ayatnya Muhammad terkemuka di dunia dan di akhirat, atau Wah, Muhammad kalau Nabi atau Muhammad Abraham di atas atau itu. Musa? Mana? Setiap orang Di punya atas. julukan, punya gelar Di atas, masing-masing. maksudnya di atas kayak mana? Ini Bu Darni, contoh nih. Tadi- Bu Darni, aku tanya Bu Huh? Darni. Pak Jokowi banyak bangun Apa? sesuatu nggak? Banyak bikin pembangunan nggak? Banyak, Banyak kan? Pak Jokowi? banyak kali. Banyak kali? Iya. Yakin Bu? Banyak kali. Tapi Yakin. Bapak pembangunan kita siapa Bu? Presiden yang dijuluki Bapak pembangunan siapa? Pak Si Harto. Soeharto ya, Pak Soeharto. Soeharto. Pak Harto. Nah. Kok? Iya. Jadi Pak Harto lebih hebat dari Pak Jokowi? Ya enggak kan? Jangan bandingkan lah Tuhan Nah, kan? Yesusku bersama dengan Aduh. Jokowi sama Prabowo. Enggak, aku bilang Aduh nggak kalian bicara ini, julukan. Itu kan aduh, bicara itu julukan. manusia. Katakan tadi Level ya. mereka itu, level mereka dengan Yesusku itu nggak ada apa-apanya. Aduh, Panggil Yesus antara, kalau gitu. aduh, Gini nggak aja, jangan, panggil jangan, jangan. Yesusmu, Bu Darni. Heeh. Panggil Yesusmu. Iya. Coba kita laga sama Alayubi lah. Yang ngapa Yesusku dipanggil? Aku mewakili. Yesusku sekarang berkuasa di surga. Makanya kami, kalau aku Mana kalian bukti hina dia pun aku berkuasa kalian. di surga? Tunggu. Buktinya Bu Darni nggak Ada mau ayatnya. kunjungi dia. Kalau memang iya, kenapa Bu Darni nggak mau kunjungi dia di surga? Bu Darni nggak mau. Belum saatnya aku meninggalkan kunjungi. dunia ini. Bu Darni, Tunggu. boleh ngatur-ngatur belum saatnya. Belum saatnya, Mana karena kau belum masih saatnya? ada Tunggu, dari mana karena kau masih tahu ada belum saatnya? tugasku. Bu Darni Karena tahu. masih ada tugasku. Tunggu Nggak dulu. ada gitu, Bu Darni. Karena tunggu Tunggu. dulu, masih ada tugasku di keluargaku dan di jemaat dan di mana-mana pun. Oh iya, sekarang Masih aku tanya dibutuhkan Bu Darni. aku. Pernah Gitu. nggak? Ya, pernah nggak ada ceritanya tunggu selesai dulu tugasku baru nyawaku dicabut? Nggak ada kan? Setiap orang itu yang meninggal, ya itu kalau Iya. ditanya, gimana? Kok kamu meninggal? Iya, padahal masih banyak aku punya urusan di dunia. Anakku belum inilah, cucuku belum ini. Nggak akan Iya. selesai, Bu. Betul nggak? Ada nggak Betul. orang yang bisa puas dengan dunia ini? Nggak ada kan? Tetap Nggak akan ada, ada nggak ada. penyesalan, tetap akan ada yang mau dia lakukan. Heeh. Contoh nih Bu Darni bilang, aku pingin nimbang cucu dulu. Nanti udah nimbang cucu, Bu Darni Iya. bilang apa? Aku pingin lihat cucuku tamat kuliah. Aku pingin lihat cucuku kawin. Aku pingin lihat cucuku Iya. punya anak lagi ya. Nggak selesai Iya. kok. Iya, tapi nanti kalau sudah Tuhan mencabut nyawaku, apa boleh bahut? Kalau belum sempat aku nanti melihat cucuku, apa boleh buat? Ya harus Udah, kuterima dong. itulah saranku sama Bu Darni. Saranku buat Bu Darni, ya udah cepat-cepatlah jumpai. Kalau memang Bu Darni yakin. Mana bisa? Kalau maksudmu dokter Julius, kutabrakkan diriku ini ke motor itu gitu. Nggak ada, aku bilang Biar gitu. cepat-cepat. Itu namanya bunuh diri. Kalau bunuh diri nggak ada Aku nggak tempatnya bilang di kerajaan ya. surga. Ada, aku bilang kayak gitu. Ya, Aku bilang kenapa Bu Darni takut kematian. Bu Darni takut iya sama kata kematian. Bang Jul, doa Bu Darni itu Enggak. tambah satu lagi Bu Darni. Jadi doanya jangan hanya minta makan, tapi minta mati juga. Enggak Ya, Tuhan, boleh. Mana pula percepat. begitu? Enggak. Doa kita berdoa kepada Tuhan supaya kita ini sehat selalu. Aku mau nanya supaya tuh, kita masalah doa. Doa Bapak kami tuh. Ya. Coba Bu Kenapa Darni, itu? doa Bapak kami Sebutkan. gimana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah Oke, oke. kerajaanmu. Enggak, Jadilah coba, kehendakmu coba. di bumi. Nah, Ya, itu aku tanya, kenapa harus dikudus? jangan kau tes aku, dokter. Iya, aku cuma nanya. Kenapa Iya, harus iya, iya. dikuduskan namanya? Apakah belum kudus namanya? Ya harus kita kuduskan dong. Enggak, Oh. udah kudus belum? Ah?
Kenapa Bukan, kalau bukan udah kudus seperti harus itu. dikuduskan lagi? Dikuduskanlah namamu, maksudnya kita di bumi ini harus menguduskan Tuhan itu. Gitu loh. Kalau Karena kalian hanya nggak Dia kuduskan, yang nggak kudus dia. kudus. Cobalah kau ejek tuh Allahmu. Bisa kau ejek Loh, Allahmu. aku nggak Kan mau. harus kau sebut namanya dengan hati yang penuh dengan pasrah, penuh dengan Ibu Darni tahu nggak arti kesucian. dikuduskan? Dikuduskan itu artinya apa? Dikuduskan itu maksudnya itu macam mana ya? Kita menyebut dia Disucikan nggak, Bang Jol? macam mana bilangkan? Iya, disucikan, artinya Disucikan, belum kan? suci dia. Kayak contoh, Bu Darni dimandikan. Bukan Kalau maksudnya kau Allah, cuci pak, bukan ini kau cuci pakai perbandingannya, ringso. Bu Darni, ini perbandingannya. Kalau Allah itu ndak disucikan lagi, tapi Allah itu subhanallah, maha suci. Jadi udah ada apa? Udah pasti suci gitu. Ndak perlu disucikan lagi oleh ciptaannya. Nah, beda Ya tuh udah. sama Tuhannya Bu Darni, kata Bang Iya, Jo. terserah Dikuduskanlah kalian. namamu, berarti Nggak disucikan apa-apa. dulu. Yang Habis jelas itu- kami memuliakan Allah kami, memuliakan habis itu Tuhan aku mau kami. nanya, Bu Darni. Bu Ah, Darni, itu kan Yesus ke surga dia bilang, Pak, mau menyediakan rumah kan? Iya, menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan akan menyediakan aku mau tempat nanya, bagimu. Sekarang kalau menyediakan tempat, jadi si ini Elia sama Henok ngapain di situ, Bu? Nggak bantuin Yesus? Bantuin apa? Bantuin sediain rumah, sediain tempat. Loh, Elia kan nabinya sama Henok. Jadi dia diberikan tempat kan sekarang di sana. Oh, jadi bertiga lah mereka. Elia dan para nabi dan para malaikat kan. Para malaikatnya lah ada Tapi orang surga. Kristen percaya bahwa hari penghakiman itu nanti, bukan setelah meninggal, Bu. Kalau orang Kristen sebenarnya begini penghakimannya. Yang di dalam Kristus, orang Kristen nggak ada penghakiman. Langsung dia meninggal, langsung dia diangkat ke sana. Udah? Di langit dulu ditempatkan, bukan Di langsung langit. ke surga. Loh, di langit Ada atau di tempatnya. Belum ke surga, belum. Jadi di mana? Setelah mati dia dikumpulkan dulu ke suatu tempat. Udah, entah apa namanya itu bahasa Latinnya, nantilah aku carikan. Tunggu dulu. Oke. Ini Artinya sekarang di menceritakan. Di surga cuma ada Henok sama Elia sama Yesus dong, bertiga. Iya, di surga itu sekarang ada Yesus dan Henok dan Elia, Musa juga. Karena Musa pada udah waktu duluan? sudah, Musa duluan karena pada waktu tunggu dulu, karena pada waktu berdoa Yesus, Musa dan Elia mendatangi Yesus pada waktu berdoa itu kan yang di datang gunung cahaya. Yang di Yang di Getsemani, Taman Getsemani. Jadi makanya umat Kristen percaya bahwasanya Musa itu sudah di surga gitu. Oh, jadi Musa juga udah di surga ya? Iya dong. Waduh. Jadi berempat lah mereka di surga. Ngapain mereka berempat? Main gaplek. Kan banyak di sana para malaikat. Ya, dia masih memantau bumi kan? Dia masih memantau bumi. Repot kali udah di surga masih Dan mantap-mantap bumi. kok repot? Masa nggak percaya kalian macam mana Maha Kuasa itu? Aduh, kenapa nggak langsung diajak orang-orang masuk surga kalau gitu? Biar nggak kesepian. Belum biar nggak belum kesepian saatnya. dengan dia. Belum saatnya, makanya masih ditunggunya manusia itu agar supaya apa? Meninggalkan semua dosanya. Agar nanti manusia itu begitu dia datang, kita itu semua dibawa. Tapi karena Aku baru kita tahu, menolak, rupanya Musa juga udah di surga ya. ya udah dong. Tafsir akrobat dari mana nih, Bu Darni? Orang Kristen ada. lain nggak kayak gitu loh. Tanyalah orang Kristen, mereka juga mengakui bahwasanya Musa itu dari surga. Itu sewaktu itu waktu dia berdoa, Yesus berdoa di Taman Getsemani, kan didatangi Musa dengan Elia Bu dia. Darni lah kok berdoa di Taman Getsemani saat Yesus naik ke gunung. Apa pula di Getsemani? Suka-suka Ibu Darni ubah ceritanya. Hebat kali Bu Darni ini ngarang-ngarang ya. Oh, sekarang gini aja lah dulu, biar ku tengok dulu dalil ya. Soalnya kan Oke, kita gini aja Bu Darni, biar cepat. Kalau Musa menampakkan dirinya ke Yesus saat di gunung, bukan di Taman Getsemani, Bu Darni akui Bu Darni ini nggak ngerti apapun ya. Jangan bilang kayak gitu. Kadang kan kita kan manusia itu salah-salah membilang gimana. Yang jelas Yesus pernah didatangi Musa dan Elia sewaktu dia berdoa. Tunggu dulu ku tengok dalilnya. Itu yang perlu. Yang nampakkan itu ya bukan mereka dua, tapi muridnya. Gimana sih? Itu Petrus dan Yakobus. Iya, mereka Petrus, lah yang Yakobus, menyaksikan.
Iya, mereka lah yang menyaksikan, makanya dicatatlah di dalam Alkitab, kan ada Oke, aku di TKP. bacakan ayatnya. Inilah bukti Bu Darni ini nggak pernah baca Alkitabnya dengan ngerti ya. Jadi Iya, dia cuma kalau baca. tunggu dulu, kalau nggak pernah aku baca Alkitab, dari mana aku tahu dia pernah Iya, kau bertemu cuma dengan baca Musa? sekedar baca, tapi kau nggak tahu Ah. sejak kapan ada kejadian Musa menampakkan dirinya di Taman Getsemani. Iya, Kapan tapi kan cerita pernah itu? kan, Yesus melihat Aku bersama bacakan, dengan kasih Musa kamu dan ayatnya ya. Elia. Ah, ini Ya, teman-teman baca. Kristen coba lihatlah Bu Darni ini ya. Ayo, coba, Matius coba. 17. Yesus Apa isinya? dimuliakan di atas gunung. Udah kau buka Matius Tunggu dulu. 17. Matius 17. Oke. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Oh, Itu iya, iya, mereka iya, iya. sendiri saja. Iya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Bercahaya dia, berubah rupa itu Wajahnya bercahaya. bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya Ah. menjadi putih bersinar. Putih seperti bersinar. terang. Iya. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Heeh. Ya. Ini Itu. ayatnya. Sejak kapan di Taman Getsemani? Oh, makasih kalau begitu. Syukurlah, yang jelas kan pernah kan. Sekarang kan ceritanya kita siapa yang sudah di surga. Ya, Oke. nggak usah kau Oke, Ibu nggak usah tahu kau nggak? salah-salahkan aku. Ya, enggak, aku cuman Ah. ajarin Ibu Darni. Ini bukti bahwa Bu Oke. Darni nggak paham cerita Bible-nya. Tapi aku Ya mau udah, bilang nggak Bu Darni, apa-apa. ya, nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Mm-mm. Oke, di sini aku mau tanya nih, ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari mana tahu ya dua orang itu adalah Elia dan Musa? Kan dilihat mereka pada saat itu, Musa bersama Elia Oi, bersama Bu dengan Darni. Yesus. Bu Darni misalnya nih, ketemu sama dua orang pria. Ya, Ah. Bu Darni gimana tahu dua orang ini namanya ini? Bisa Bu Darni tahu? Kalau Bu Loh, Darni jangan. nggak kenal bisa. Contoh nih, Dokter. Bu Darni ketemu aku misalnya. Ya, aku berani Julius. jamin nih. Aku berani jamin, ya, aku kalau datang ke toko Bu Darni besok, nggak kenal Bu Darni sama aku. Kalau aku nggak ngomong ya, aku datang Iya, nih ke toko Bu iya, Darni. iyalah, Mau beli karena nggak aku kenal wajahmu. Iya, belum kenal, tahu aku kan? wajahmu. Nah, kau nggak kenal wajahku, pasti kau nggak tahu aku kan? Iya. Jadi gimana caranya murid ini, si Petrus sama Yakobus bisa tahu mukanya Elia sama Musa? Udah ada foto zaman dulu. Iya, yang jelas di sini kesaksian mereka dicatat. Enggak, sekarang Kalau aku sudah tanya, ada dari mana kesaksian, mereka tahu? Jangan Dari dong. mana mereka tahu itu Elia sama Musa? Bisa jadi orang lain. kalau itu nanti kau tanya, jumpa nanti kau sama si Musa, sama Petrus, sama siapa, tanya. Loh. Sama dia. Jangan tanya sama aku. Ini buku Alkitab ini hanya menerangkan kepada umat bahwasanya Musa dan Elia pernah berbicara dengan Inilah bukti Yesus. bahwa Bible itu ini dah. salah-salah, Bu. Kalau menurut Terserah aku ya. kalian. Nah, Menurutku terserahlah. Ini kejanggalan. Ini kejanggalan, harusnya kalian kritis mempertanyakan. Loh, kok Enggak. bisa? Mana, kok bisa Bu? Aku si enggak. Petrus, Yakobus ini tahu ini Musa dan Elia? Gimana dia bisa tahu? Ya. Namanya Rasul Yesus. Namanya mereka itu Rasul-Rasul Yesus, murid Bukan Yesus. masalah rasul, Mereka mau juga rasul, mau mereka nabi, juga mau apa, kan nggak pernah ketemu, gimana bisa tahu? Kecuali kenalkan mereka- diri. Kecuali Loh. Yesus bilang, murid sini, kenalin, ini Musa, yang ini Elia. Ini kan nggak ada. yang jelas dokter, kalau sudah ini kesaksian, no comment. Kita tinggal mengimani bahwasanya pernah Musa kalau dan udah Elia. pakai Iya no dong. comment, udah pakai Iya no comment, dong. yang penting imani, udahlah susah lah. Bu. Ya itulah iman kami. Nggak mungkin ku rombak-rombak Alkitabku. Ini kan kau itu Julius, memang tugas kalian itu, kalian kan seminar kalian, rapat kalian bagaimana menghancurkan Alkitab ini. Iya Enggak, kan? aku nggak Kalau menghancurkan. aku, membuka kalau akal ibu, Bu Darni supaya berpikir. nggak boleh kami aku lakukan mah. merangsang otak Bu Darni untuk Bukan. kritis, mempertanyakan Bukan. kok bisa gini. Nggak boleh. Aku nggak mau terpengaruh oleh setan-setan yang mau menghancurkan imanku. Nggak mau aku. Kalau jadi aku sudah di pendirianku kuat, aku tetap di sini. Nggak bisa aku lagi. Karena ini ku rasakan udah kebenaran. Kau juga begitu. Al-Quranmu itu udah kau rasakan itu kebenaran. Dan pertahankan itu. Kalau Enggak, kau nanti aku kritis Bu Darni. Aku kenapa mualaf? Karena aku mempertanyakan banyak hal, terus aku membandingkan. Kok ini Enggak dong. ceritanya begini? Nggak jelas Enggak. ini ceritanya gitu kan? Bukan, kau kenapa kau tinggalkan Yesus? Karena pada saat itu kau lemah, belum kuat seperti ibu. Contoh Karena ibu aku ini ya. sudah pintar. Enggak, Kak Nah, Ibu kan contohnya sudah hampir setahun.
Udah setahun aku Buktinya kok di nggak bisa jawab. apologet ini. Buktinya Apanya? kau nggak bisa jawab saat ku Enggak, tanya ini. Ini kok enggak bisa pun tahu bisa. mereka. Walaupun enggak bisa ku jawab, tetapi imanku masih kuat di dalam Yesus. Harusnya kalian goyangkan aku bagaimana aku Astagfirullah. supaya tumbang. Ya Itunya itulah. sekarang. Dengan Ah, ah. cara aku mengosongkan doktrin yang sudah mengakar di kepala Bu Darni ini supaya Bu Darni lihat. Aku berharap ya suatu saat Bu Darni bisa kritis mempertanyakan. Oh iya juga ya. Kok bisa ayatnya gini nih? Ini ceritanya gimana nih? Gitu. Tahu kalian dokter, aku bertaruh dalam hatiku, aku akan tidak bisa digoyangkan oleh kalian teman-teman Islam. Harus kalian yang harus kugoyangkan. Nah itu, sekarang kita ini bersaing kita ini, Iya, tetapi nggak bersaing sehat ya. Betul, betul. Jangan Itulah- menghujat, Itulah jangan. aku bilang sama Bu Darni, harusnya Bu Darni mikir, ini murid kok bisa tahu itu Elia bisa Musa. Takutnya itu bukan Elia Musa, tapi apa? Ya, Elia Miron. Nah, takutnya tuh Elia Miron tuh yang dia jumpai sama Lina Wijaya, mana tahu kan? Nah itulah pendapat anti Kristus yang berlawanan dengan Kristus. Kan kalian termasuk kami nilai anti Kristus. Kalau dia tidak anti Kristus, kan mungkin berani dia mengkritik Alkitab Ini ini. bukan mengkritik, Bu. Mengkritik itu ya kalau masih dalam bentuk asumsi. Ini kan mempertanyakan sesuatu yang fix. Ibu Darninya bingung, kok bisa ya mereka tahu Musa sama Elia? Orang mereka nggak pernah ketemu. Mereka nggak tahu wajahnya. Kecuali contoh nih, Bu Darni nggak pernah ketemu saya, tapi Bu Darni sudah lihat foto saya. Oh ini muka dokter Akal. Jadi besok begitu aku datang, Bu Darni tahu. Oh ini dokter Akal yang datang. Kalau belum pernah lihat mukanya, gimana bisa tahu? Nggak mungkin kan? Kecuali dia Iya. pakai baju. Ada tulisan namanya Elia gitu kan, atau ada ininya bed namanya gitu kan. Kalau nggak gimana bisa tahu coba? Nggak masuk di akal, udahlah. Kenapa nggak masuk di akal? Kan namanya itu mereka itu sudah umat pilihan, murid-murid Yesus itu. Jadi bisa mereka melihat Musa itu bersama dengan siapa. Pada saat itu mereka itu kan bersama dengan Yesus. Berarti mereka murid-murid Yesus. Berarti mereka suci adanya. Jadi mereka bisa dong melihat yang suci itu karena mereka juga suci. Betul, Berarti bisa. aku nggak meragukan itu. Mereka bisa Ya lihat udah. suci. Cuman aku cuma bingung kok bisa tahu itu Elia Musa, mana tahu itu Adam, mana tahu itu Nuh, mana tahu itu Daud, kan gitu. Betul nggak? Tapi nggak apa-apa lah Bu Darni. Aku berharap Bu Darni sering-sering diskusi gini ya. Bisa nanti suatu malam saat Bu Darni mungkin ada waktu kan, Bu Darni renungkan. Betul juga yang dibilang dokter Akal. Kok bisa gitu ya? Aneh ini. Loh, iya. Bang Jul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darni, Kan udah selamat dibilang Bu Darni, malam, hukum Bu yang Darni. pertama apa? Kasihi Selamat Tuhanmu malam. dengan segenap akal budimu. Tuh baca tuh. Ya. Hukum Bukan, pertama, ya, oh iya. kasihi Tuhanmu. Kasihilah Ya, Tuhanmu dengan apa? Segenap akal budimu. segala akal budimu. Ya, itulah gunakan apa? Akal. Ya, bukan dengan Dan segenap segenap- perasaanmu. Bukan Dan pakai segenap perasaanmu. hatimu. Ya, bukan pakai Kasihilah perasaan. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan akalmu. Keduanya ya. akal. Akal Pertamanya dulu, pakai akal dulu. bukan segenap hati duluan. Loh, kok kau ubah? Jangan Ambil dirubah, ayatnya. Bu Darni. Ambil Nggak ayatnya. Ayo kita Aduh. baca bersama-sama. Kau bacalah, kau bacalah. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Iya. Matius berapa itu? Pernah aku Matius berapa? berdosa. Coba aku tanya Bu Darni, pernah nggak? Ada aja lo. Setauku kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu katanya. Segenap hati dulu baru akal. Bu Darni, Bu Darni. Cari dulu lah. Aku lagi cari ini tadi Musa dan Elia ini Kan aku kasih pertemuan tadi yang tidak ayatnya. biasa. Iya, itu ayatnya maksudku pengertiannya mereka bertemu itu gitu. Ya, mereka bertemu, ya. Ya bertemu gitu. Nggak ada poinnya juga tujuannya bertemu tuh apa gitu. Apakah jadi sakti, apakah jadi hebat, mereka nggak ada. Kadang-kadang Bible ini menceritakan sesuatu tuh kayak nggak penting gitu. Setelah ketemu apa yang Bersama dengan terjadi? Musa Nggak dan ada. Elia. Oh tunggu ya ini. Transfigurasi adalah satu-satunya peristiwa di mana Yesus menampilkan kemuliaannya di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia.
Peristiwa ini dijelaskan dengan seksama dalam Injil Sinoptis, Matius, Markus, dan Lukas. Juga disebutkan dalam surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 16-21. Dan menurut beberapa ahli kitab suci, kisah ini secara tersembunyi disinggung dalam Injil Yohanes. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Iya tuh kan. Yohanes Kalau 1 bicara ayat 14. kemuliaan artinya Elia Yohanes dan sendiri. Musa pun mulia, sama-sama mereka, sama-sama orang mulia. Iya, sama orang mulia, tapi Elia dengan Musa itu rasulnya saja, sama dengan murid-muridnya itu. Ada di situ gitu. dibilang Yesus Nabi, lebih iya, tinggi pangkatnya. Nabi. Kalau Musa dan Elia hanya sebagai nabi, tidak ada tercatat. Tunggu dulu, Yesus lebih dokter. tinggi daripada Elia maupun Musa. Dengar dokter, kalau sederajatnya Elia dengan Musa bersama dengan Yesus, kenapa hanya Yesus saja dicatat sebagai hakim yang adil? Kau bayangkan itu. Karena Hakim yang muridnya. adil bagi seluruh. Yang catat siapa? Apa? Yang catat enggak? Tunggu. Yang catat itu siapa? Yesus sebagai Ya. hakim yang adil. Apakah itu dari Tuhan yang suruh atau muridnya yang tulis? Murid kesayangannya, itulah Yohanes. Udah, muridnya yang tulis kan. Jadi murid Loh. itu melebih-lebihkan guru itu hal yang biasa. Nah, Contoh nih. itulah Contoh. kalian ini. Aku muridnya Aki Bamtri, kupuji-puji lah Aki Bamtri. Aki Bamtri ini yang paling pintar, paling hebat. Karena aku muridnya, tentu saja aku meninggikan guruku. Itu hal yang biasa, Bu. Yang jelas, dokter, ini kenapa tercatat dia sebagai hakim yang adil, itu karena Yohanes adalah murid yang paling terdekat dengan Yesus dan Aduh, murid yang dikasih, Bu yang Darni, disayangi. ingat nggak masalah Tentu, murid yang tunggu dulu. terkasih itu? Tentu, Itu kan klaim Yohanes. Ya terserah kalian lah. Tetapi itu pelajaran kami ya. Jangan, Itu sudah kami jangan imani. terserah, Bu. Kita ngomong pakai Ya, dalil. kan jangan pakai sekarang terserah. gini, kalau aku mengkomentari Al-Quranmu, apakah kau terima? Enggak, sekarang bukan masalah komentar Al-Quran. Sekarang Nah tanya, itu sama Ini, dengan Bu Darni. Alkitab kami Bu ini. Darni Oh. gini, misalnya contoh, anak ibu mengatakan, mamaku, Darni Simatupang, adalah wanita paling baik dan paling hebat. Apakah otomatis Bu Darni jadi wanita paling hebat di dunia? Di pandangan anakku lah, Ah, aku betul. wanita Di terhebat. pandangan murid Yesus, Yesus itu adalah hakim. Tapi di pandangan dunia, enggak. Itu kan pandangan muridnya. Loh, bukan pandangan muridnya dan dicatatkan kepada umat-umatnya. Ya sama, Kalian kan anak bukan Bu umat. Darni mencatat. Kalian tunggu Anak dulu. Bu Darni Kalian mencatat mamanya, si Darni ini Iya. paling baik. Padahal bukan. iya. Contoh, si Yohanes tadi kan di matanya Yesus adalah hakim yang adil karena pasti tahu dia karena dia murid terdekatnya dan terkasih. Iya. Nah, kenapa nggak disampaikan kepada kalian? Karena kalian menolaknya sebagai hakim yang adil. Nah, jadi Artinya umat Yesus bukan hakim yang paling adil kan? Cuman hakim yang pandangan, adil. cuman Kan pandangan ditulis. Yohanes muridnya dan juga orang-orang Kristen karena orang Kristen menganggap Yesus Tuhan. Kan untuk murid-muridnya, Yes. kalian kan murid kan? Kalian murid Yesus kan? Karena kan hanya Tuhan hakim yang adil kan. Ya Nggak ada udah, dua Bu hakim yang Darni. adil. Itu kan Nah, itu cuma dia. upaya menyamakan dari orang Kristen. Bilanglah, jadi clear itulah. Ya, Kecuali- itulah pelajaran di kecuali- Kristen. Ah, itu. Ya, kecuali hari ini orang Romawi yang bilang Yesus adalah hakim yang adil di dunia dan akhirat. Ah, beda. Kalau Nabi Muhammad SAW yang mengakui dia bukan hanya dari kalangan orang-orang Muslim sendiri, bahkan Tapi ku tanya, pertanyaan dokter. Kenapa? Apa? Nabi itu. Kenapa? Tunggu, aku Kenapa? jelasin bentar, Tunggu dulu. Aku lempar kau Oh. bentar Gidarni ya. Aku kasih tahu Apa kau. lagi? Rasulullah SAW itu sampai diakui oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya aja mengakui ya bahwa Nabi itu maha adil, ya luar biasa amanah. Oke, silakan kau ngomong. Aku mau tanya, kenapa Nabi Muhammad tidak tercatat sebagai hakim yang adil? Kenapa hanya Yesus dicatat di dalam kitab, di Aduh, dalam kalau mau Alkitab kita kami? catat gampang, Bu. Ya udah aku catat sekarang ya. Nabi Muhammad adalah hakim yang adil. Nggak bisa, nggak bisa Kenapa gitu. nggak bisa? Yang mencatat itu harus Rasul. Oh. Ya udah aku suruh lu yang catat kalau gitu. Itu dia. Jadi, dokter, nggak apa-apa, itulah iman kami. Nah, Tapi kan kalian rasulnya itu bukan terangkan. rasul sesungguhnya, itu kan cuman klaim juga. Sama Ya kayak terserah. gitu kan. Kalau kalian bilang mau klaim, itu terserah kalian. Yang jelas kami umat Kristen sudah mengetahui bahwasanya Yohanes adalah murid yang dikasihi oleh Aduh. Yesus, murid paling dekat dengan Pintar-pintar, dia. pintar. Gitu. Ya.
Ya, Bukan jadi pintar, itu Roh Kudus yang berbicara di hatiku ini. Karena begitu yang yakin. di dalam otakku ini gambarannya Mau Roh seperti itu Kudus ke dan tempat Budarni? Mau Roh Kudus tinggal di dalam hati Budarni yang kotor? kan itulah roh yang Apa-apa dijanjikan kau? oleh Yesus. Masih mau Roh Roh yang Kudus tinggal di dalam masih hati dong. Budarni yang tadi siang Masih. lihat laki orang ini? Oh, bukan. Nah, Kulihat itu kan karena mereka tamu kami datang, bukan iya kulihat kau mau lihat kalau tamu kupacari. nggak apa-apa, tapi kau tertarik. Tadi kau sendiri Bukan. mengakui, kau Oh, tertarik siapa? dengan laki-laki itu. Iya, dia ganteng kau bilang. Iya, Masih ada di bukan. videonya. Bukan tertarik loh, cuman mereka tampan-tampan tapi Nah, laki orang. Kan gitu. tapi kan kau bilang, Oh. aduh, laki orang pula. Coba bukan laki orang. Habis kau makan Ya, mereka. ya kalau Duda atau kalau Lajang tadi seumur hampir mirip dengan aku, ya nggak apa-apa dong Nah, kan? menyukai. Masa Menyukai Roh Kudus mau dong, sama kau menyukai. seperti ini? Hidup kau nggak suci, kecuali kau kayak Tong Sangcong. Ya, kau Salah pernah nonton rupanya Kerasakti seperti nggak? itu. Tunggu, kau pernah Emang nonton? salah kayak gitu. Nggak, kau pernah nonton Kerasakti kan, Bu Darni? Pernah. Nah, kecuali kayak Tong Sancong itu oke lah, ada Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu hadir di setiap manusia loh, Dr. Julius. Tetapi sewaktu aku melakukan kebenaran dan kebaikan dan Mana hidup Roh di dalam Kudus terang, tubuhmu, Roh Darni? Kudus bersama aku Mana loh, Roh Kudusmu, dokter. Bu Darni? Kau debat, kau akui kau kalah sama Bang Zuma. Masa Roh Ya, Kudus kau kalah sama Bang Zuma? bukan kalah sama Bang Juma. Hanya dia lebih pintar dari aku itu aja. Nah, Tapi aku selalu berbicara Bu kebenaran. Darni, Itu dah Roh Kudus hadir Bu di dalam Darni, diriku. Anda pernah dengar nggak saat seseorang itu kepenuhan dengan Roh Kudus, dia akan berbicara dengan sangat penuh hikmat, membuat Kepenuhan orang setan pun pintar. Biar tahu kau Julius, kepenuhan setan pun pintar. Kau pikirnya? pintar salto-salto, pintar loncat-loncat. Nah, sama seperti Bang Juma kan dia kepenuhan salto-salto juga dia di dalam Alkitab kami ini. Astagfirullah. Kau mau nuduh Bang Astagfirullah. Zuma kepenuhan setan? Kulapor kau ya. Ya, ya, Kulapor kau. Kurang ajar lapor. kau. Nah, itu kan penilaian kami di pihak kami. Nah, kalian juga gitu. Aku itu kepenuhan setan juga Nggak bersalto-salto ada. kalian Aku nggak bilang. pernah bilang kau kepenuhan setan, Bu Jadi Darni. sebaliknya kan. Nggak ada. Jadi gini Gitu teman-teman ya. loh. Bu Darni, Jangan kalian dikit-dikit. kurekam Bu Oh, Darni itu sampaikan sama Bang Juma ini. siapa takut? Mana Jangan takut aku orang. dikit-dikit salahkan Roh Kudus. Dikit-dikit bawa Roh Kudus. Kalian ini suka kali menjual Roh Kudus itu ya. Seakan-akan Roh Kudus Taunya, itu barang Dokter murahan. Julius, taunya kalian apa Roh Kudus itu? Makanya dibilang Yesus, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan meminta kepada Bapa akan mengirimkan Roh penghibur kepadamu, yaitu Roh Kudus. Maksudnya begini, yang tinggal di dalam diri manusia itu Roh Kudus yang menggerakkan kita agar selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Iya, itu Gitu. itu bukan Roh Kudus, itu hati Kalau nurani. Dengar dulu Bu Darni, enggak, kita itu oh kami Bu enggak, Darni, kami Roh kau Kudus. baru melakukan kejahatan gini ya. Kita ini Itu baru roh melakukan setan. kejahatan. Pasti Itu kita roh punya rasa setan. bersalah. Pernah nggak Enggak. teman-teman ya? Coba aku tanya nih teman-teman yang nonton ini ya. Ya, Pernah ya, nggak ya. kalian saat melakukan satu hal yang buruk gitu, misalnya kalian melawan orang tua gitu kan, tiba-tiba kalian bisa merasa nyesal, aduh, aku membuat mamaku nangis. Itu bukan Iya. Roh Kudus, itu hati nurani. Roh Setiap orang Kudus, punya. bukan. Kalau kami itu yang Oke, menggerakkan tunggu, aku kita mau jawab bentar, melakukan. Bu Darni. Aku mau Ya. jawab si Jeff Colby ini ya. Tuh level kalian Apa? tuh Bang, dikit-dikit lapor mental tempe Bang. Ya itu kalian, Jeff. Aku bongkar Polikardus, aku dilaporkan di 4 Polda. Ya, silakan tanya Bu Darni, aku dilaporkan nggak sama pendeta. Tanya Bu Darni. Aku kasih ruang untuk orang-orang Kristen memberitakan pengajaran dia, oneness, Unitarian, aku dilaporkan. Dibilang aku membuat ajaran sesat. Yang ngomong pendeta Samuel, yang disalahkan saya. Yang ngomong, ya, pendeta HTD, yang disalahkan saya. Itulah kalian mentalnya, mental tempe. Biar kamu tahu. Ya. Saya dilaporkan. Jadi kalau kamu tanya siapa yang kami lapor, saya. Tanya sama Bu Darni. Ya, bahkan di karang-karang cerita bahwa pendeta HTD itu saya yang perintahkan, saya yang suruh, saya yang create. Udah jelas-jelas HTD mulut-mulutnya sendiri, yang ngomongnya pun dari dulu seperti itu. Itu kalian nggak terima dibongkar, ya. Karena dari dulu channelku memang membongkar Polikardus ini, dan kalian nggak terima dengan pengajaran kita yang santai, ya. Jadi tolonglah. Sebelum ngomong itu bercermin, belajar dulu. Apalagi teman-teman yang mungkin baru nonton debat sebulan, 2 bulan, ya mungkin baru 3 bulan sampai setahun lah. Kalian cek dulu sejarahnya. Bagaimana munculnya diskusi lintas iman ini.
Orang pertama yang membuat diskusi di YouTube, di medsos itu tanpa ragi. Ya, Rudy Layar Teologi. Muslim itu cuma datang merespon. Aki Bamtri ini muncul karena merespon. Saya juga datang karena merespon. Jadi yang selalu menyerang agama orang tuh siapa? Coba tahu diri dulu. Begitu kita balas nanti mewek. Kami terzolimi, kami minoritas. Ya, kenapa kami diperlakukan gini? Sadar diri dong, sejarahnya gimana. Dan sekali lagi ya, saya nggak pernah nyalain agama Kristen, karena saya tahu ini oknum-oknumnya. Ya, oknum-oknumnya yang nggak benar kok. Dan saya dari dulu lebih suka bilang pribadinya. Coba tanya Bu Darni. Saya kalau nyerang pasti saya sebut orangnya, betul nggak Bu Darni? Iya sih. Iya, kenapa? Karena saya yakin ajaran Kristen nggak gitu. Ini orangnya yang bejat. PC the King, CP, Haleluya. Orangnya nggak bejat. Bukan ajarannya. Oke, lanjut Bu Darni. Tapi menurutku, tunggu dulu. Bang Bu Darni, Oh, buktinya kan Bu Darni itu lebih senang masuk ke komal-komal kita. Coba dari Bu Darni masuk ke komalnya apa itu oneness, yes only atau sebagainya, itu kan pasti Bu Darni langsung mewek dia pergi. karena Kan aku gini, nggak Bu suka. Tunggu, Gini tunggu. Bu Darni, kemarin itu saya lihat itu ada yang bilang Bu Darni itu ada yang ngomong-ngomong ini bukan saya fitnah atau mengada-ngada ya. Oh, itu tuh Bu Darni tuh suka masuk ke komal muslim padahal kita sudah larang-larang gitu. Padahal dia di sini kan kalau kita ngomong baik-baik aja, tapi selalu kita berdebat dia pergi begitu. Oh, begini. Kenapa aku nggak mau masuk ke Komal itu? Karena kalau di sana kan aku nggak bisa seperti teman-temanku yang Kristen. Kan mereka membahas Al-Quran kalian. Nah, kalau aku kerjaku hanya menjawab Jangan dipancing juga. Jadi Bu Darni nggak mau menghujat, enggak. lah. Dia nggak mau menghujat. Apalagi itu monolog Lagian ya, aku monolog juga. Lagian aku nggak tahu Alkitab kalian kayak mana. Ya. Kalau Bang Cipi, kalau PC The King mereka udah pakarnya. Jadi Ya, mereka jadi gini. kali Nggak usah sama dipancing. kalian. Ya. Kalian di sini Dengar, membahas Bu Darni, nggak usah kita Alkitab bahas lagi, kami, nggak usah kita gitu. Jadi Enggak, cuma aku mau nggak bilang, marah loh. Enggak ya. marah aku, Nggak, aku enggak. cuma mau bilang kalau Bu Darni ini nggak gitu, dan kita juga aku nggak pernah mau bahas Bible kalian dan menjelekkan ya. Aku cuma mengajak teman-teman itu berpikir kan. Sama kayak tadi aku bilang sama Bu Darni. Bu Darni baca sendiri, terus aku tanya kan. Aku tanya, kok bisa mereka ini kenal Musa dan Elia? Kok bisa muridnya bisa tahu itu Musa dan Elia? Padahal nggak pernah lihat fotonya, nggak pernah ketemu. Baru Bu Darni bilang, pokoknya seperti itu. Ya udah selesai. Kita nggak akan paksa. Iya. Cuman saya mengajak Bu Darni ini berpikir, nggak ada saya jelek-jelekan, wah ini gini-gini. Enggak kan? Jadi memang ya udahlah, kita ajak teman-teman Kristen ini untuk bisa berpikir aja. Dan kembali ke ini ya Bu Darni, tadi masalah kepenuhan ya. Apa beda Iya. kepenuhan roh setan sama kepenuhan Roh Kudus kalau gitu? Oh, kalau kepenuhan Roh Kudus, semua pekerjaannya melakukan kebaikan dan kebenaran. Kalau kepenuhan Roh Loncat-loncat gitu. Kalau Setan, lagi kerasukan terus kayak tadi kan Bu Darni bilang bisa loncat-loncat gitu kan? Kalau bukan. kepenuhan setan, Kalau loncat-loncat gitu. kepenuhan setan, pasti pekerjaannya membunuh, melacur, mencuri, memfitnah, menghujat. Semualah itu kepenuhan setan Bu itu. Darni. Nggak boleh Bu Darni Ah. memfitnah setan kalau gitu. Nggak, aku cuma nanya. Jadi dia itu loncat-loncat gitu, nggak? Apanya yang loncat-loncat? Bukan begitu. Kalau orang kepenuhan nih, contoh nih, tiba-tiba dia kayak loncat-loncat, terus salto-salto, menggelepar-gelepar, itu kepenuhan roh apa? Itu udah kepenuhan setan lah itu kayak gitu. Kalau yang loncat-loncat, salto-salto, kepenuhan roh setan gitu. Iyalah, loncat-loncat dia melakukan semua apa yang dia kehendaki, nggak ngerti kita apa yang dia bikin, ya itu udah jelaslah kepenuhan Roh Kudus. Tetapi kalau kepenuhan setan itu tadi, kalau kepenuhan Roh Kudus, kita melihat dia tenang Bu pembawaannya. Darni pernah lihat nggak yang KKR yang dilakukan itu sampai menggelepar-gelepar, loncat-loncat, salto-salto tuh? Iya, aku itu nggak ngerti aku. Nah, itu masalah artinya itu. bukan kepenuhan Roh Kudus dong, kepenuhan roh setan dong kalau gitu. Itu nggak tahu ya, masalah di agama Pernah lihat mereka nggak? aku nggak mau. Pernah lihat nggak acara Kristen-Kristen seperti itu? Begitu didoakan dia menggelepar-gelepar, menggigil-gigil gitu. Nggak pernah sih, nggak pernah aku masuk ke KKR di luar dari KKR Advent, aku nggak pernah Nggak, Ibu masuk. Darni tahu nggak ada yang seperti itu? Enggak. Masa nggak tahu? Iya, aku di rumah-rumah aja, aku nggak pernah aku ikut KKR di luar dari Advent. Enggak. Aduh, aku gimana membesarkan diriku sendiri?
Nggak bisa aku membesarkan diriku sendiri. Oh nih, salah tekan. Kenapa nggak bisa? Tapi host. Ya, salah. Bentar lah. Hmm. Dah, ya ini contoh nih Bu, KKR kalian. Ini. Jangan bilang kalian. Kalau di Selesai, KKR kami selesai. nggak pernah kayak gitu. Nih. Wah. Setelah didoakan ini dia. Loncat-loncat kepenuhan. Oh, Nih, bisa tiga aja kali. awalnya dia kepenuhan rosetan karena pendeta itu bicara, baru setelah didoakan diam gitu. Enggak, kayak gini terus ya. Risuli Lubis juga kayak gini, Bu. Risuli Lubis itu kalau doain orang, yang sebelumnya orangnya sehat, tiba-tiba jadi menggelepar-gelepar. Sampai si Wak Donat bilang, wah ini, dibilang dia mentransmisikan rosetan dari tubuh dia pindah ke orangnya itu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, banyak yang begini-beginian, artinya ini rosetan dong, Bu Darni. Bukan, kali itu melepaskan roh-roh kejahatan gitu loh. Oh, bisa susah saja. kali. Tapi menurut pendeta Muriwali, kalau Yesus yang benar itu nggak ada perlawanan gitu. Begitu diusir sekali keluar dia. Kalau ada perlawanan tuh itu sandiwara. Kan awalnya Karena kalau kali Yesus mengusir itu langsung, nggak ada istilahnya Iya. kayak di film-film. Wah, kau Iya. melawan. Ku baca sekali lagi, oh melawan lagi. Ku baca 10 kali. Nggak ada gitu, Bu. Artinya Tuhannya nggak berkuasa dong. Sampai harus berkali-kali dibacain. kalau aku masalah itu aku nggak mengerti. Itu nanti kalau ada yang naik yang beriman seperti itu, kalian tanya mereka, kalian tanya aku dong. Udah Aku- tanya, Bu, berantem terakhir, Bu. Bu Darni kan tahu orang reform itu nggak percaya gituan. Dan orang reform itu selalu menjelek-jelekan Kalau karismatik. kami juga kalau di Advent KKR nggak ada begitu tenangnya, paling Ya, Bu Darni pernah berkhotbah. lihat karismatik kan? Nggak pernah aku melihat karismatik. Aku nggak mau masuk ke ruangan yang lain kecuali di Advent gitu. Besok main lah, besok sekali-kali main. Enggak, aku nggak akan mau karena aku hanya tahu kebenaran di kebenaran Advent. Nah, itu aja. Ah, Itu imanku, itu nggak jauh main, imanku. Bu Darni. Enggak, memang enggak jauh mainku. Aku sekarang inilah sebentar lagi kami mau KKR BWA. Besok aku ikut rapat karena aku ketua BWA di Pancur Batu. Rame Jadi nggak besok yang hadir kalau KKR kalian? iya, kalau KKR Sumatera Utara ya ribuan dong di Kartini, di Kartini sana, hall Kartini. Yang datang nanti ada 5.000 lah, 5.000. Wah, Itu lama menghabiskan dana, itu menghabiskan dana kalau udah 5.000 udah habis itu 500 juta itu. Wih, kok banyak kali? Iya. Cuma Karena 5.000. gini, contohnya kenapa jadi 500 juta, nanti setiap jemaat kan dia membawa tamu. Kita Bukan, di Darni, 5.000 itu dikit loh. Itu Nah, kemarin itu. KKR yang dilakukan Kopilip di Iya. Kupang itu 40.000 orang tuh. Iya, Sampai kalau kami Advent kayak Itu si cuman nggak pala 300 juta. apa. Ini Iya. 300 juta aja loh. Ini habis dana. Karena kami gini, Mahal nanti kali kalau kalian. Wah, gini nanti ada- satu angkot, bayangkan satu angkot dibayar 250.000 disewa untuk membawa tamu. oke Ngerti lah, kau? satu angkot bisa berapa? 12 Ya, sampai 15 orang. satu gereja bisa, yang kalau gereja kecil, kalau Pancur Batu hanya satunya Udah dua. gini, Kalau Bu Darni, gereja satu besar angkot isi berapa? 12 kan? berapa ratus gereja di Sumatera Utara ini, Iya, aku Kota tanya, Medan satu ini. angkot 12. Ya, artinya 5.000 orang. 12 cuma apa? 12 orang lah, Masuk sampai 15 orang. 250.000 satu angkot dibayar satu malam. Enggak, sekarang aku tanya, satu angkot isi berapa orang? Nggak mungkin isinya cuma 6 kan? 14. 14. Artinya Iya. 5.000 orang baru berapa angkot? Bukan yang 5.000 itu 5.000 itu, makanya terpenuhi semua di situ, maka jadi 5.000. Jadi kenapa menghabiskan dana seperti itu? Kan ada hadiah-hadiahnya. Enggak, kenapa Alkitab. mereka bukan pergi sendiri? Masa pergi pun harus dibiayai? Nggak ada modal. Karena di luar dari Advent kan tamu. Ini dia tamu nih. Ayo yuk kita KKR yuk ke gereja Wah, kami. rupanya maksa orang supaya datang. Loh, bukan memaksa, mengundang, tahu mengundang. Bu Bukannya Darni. dipaksa digonikan, nggak bisa Iya, gitu. Hanya kita undang dia. Kayak Bukan contoh, gini, Bu tunggu Darni. dulu. Bu Darni, aku Soasa, kasih tunggu tahu, dulu. Bu Darni. Aku kasih tahu Bu Darni, karena aku sering jadi panitia KKR ya. Itu Iya. Kopilip kalau datang Bu Darni, nggak perlu diundang, nggak perlu kita kayak gitu jemput-jemput orang. Overflow, itu penuh, banjir. Artinya Bukan. apa? Pendetanya Kalau punya sesama kualitas.
Iya, kalau sesama Advent nggak dibayar, maksudnya tamu-tamu di luar dari agama Iya, Advent. kenapa kalau mereka mau datang harus kalian bawa pakai angkot? Kalau mereka Ya, memang suka, mereka datang sendiri dong. lucu, kita kan kasih surprise juga sama mereka. Itulah artinya bermodal juga kita hidup ini, dokter. Kita menservis, Jadi ibaratnya kalau kalian servis. nggak bawa mereka pakai angkot, mereka nggak mau datang. Ya, supaya lebih langkahnya supaya lebih ringan loh begitu loh. Karena Bu kan ada Darni, manusia aku itu kasih tunggu aku dulu. kasih saran gini ya. Daripada Bu Darni contoh nih, kalian sewa angkot 100 atau 1000 misalnya. Artinya kalian bayar angkot misalnya 250.000 kali 1000 kan udah 250 juta tuh. Hmm. Ya, daripada kalian bayar angkot sampai 100 juta sampai 200 juta gitu, mending Nah. kalian undang Bukan penyanyi hanya dangdut. angkot, bukan emangnya di situ mau happy happy. Bukan hanya angkot, dokter. Enggak, ya Nanti udah kalau nggak tunggu happy, dulu, undang Judika. makan. Tunggu. Makannya tunggu dulu, Iya. makan begitu pulang dari kebaktian kan dikasih dia itu sebungkus-sebungkus Iya, makanan dikasih apa. souvenir, dikasih Berapa makanan. biayanya itu? Baru Betul. Nggak, aku nanti kasih ada ide. lagi Aku kasih ada ide lagi nih, Bu nanti. Darni. Uh-uh. Daripada kalian uangnya hanya untuk Iya. supaya ada gereja-gereja lain jemaat di luar Advent datang, Iya. penting uangnya kalian sewa Judika, lebih rame yang datang. Waduh, dokter, itu kan bukan penginjilan. Kau ini ada Judika aja. bisa penginjilan, Judika tuh penyanyi gereja loh. Janganlah samakan seperti itu. Bukan Loh, gitu. Bu Darni nggak tahu ya. Judika itu kalau Jadi ke menurutmu, Yerusalem, dokter, di mobil bus dia yang nyanyi rohani terus loh. dokter, menurutmu kalau membuat KKR gratis gitu? Jadi Loh, kau mau bayar aku nggak holy itu, bilang KKR itu bayar gratis. holy itu, bayar Aku cuma holy itu bilang, kau pakai ngapain bisa. Bu Darni Tunggu ngundang dulu. jemaat di luar gereja kalian sampai Iya. bela-belain jemput mereka pakai angkot, kasih supaya mereka makan, supaya kasih mereka memberitakan, hadiah. kan kata Yesus, beritakanlah Injil kebenaran ke seluruh bangsa. Nah, jadi kita harus membuat seperti bagaimana caranya supaya teman-teman kita itu kita undang supaya melangkah dia dengan ringan. Iya, Kita supaya bantulah melangkah dengan ringan itu. Undang Apa? Judika, undang Iya. Judika, suruh dia lagu rohani, rame. Oh, enggak dong. Hah? Enggak. Nggak salah kau? Ada juga diundang artis penyanyi rohani, ada juga. Kan Nah. bayar itu. Berapa dibayar itu? Itu aja udah berapa kena? Loh, Aku sekarang tanya kau gini dulu. Bu Darni, aku cuma mau tanya, kalau kalian nggak kasih mereka angkot, nggak kasih mereka hadiah, nggak kasih Ya. mereka makan, mereka datang nggak? Ya, cuman begitulah tekniknya, Julius. Bagaimana supaya KKR itu Nggak sukses? saksi kalian, artinya kalian nggak keren. Terserah Itu lah. yang datang cuma 5.000, aduh sedih kali Iya, lah. 5.000 500 ya, juta, 5.000. Bu. 500 juta hanya untuk menghadirkan 5.000 orang, Iya, itu kalau barometer acara itu gagal. itu. Nggak apa-apa mau 1, 2, 3 orang berada, aku hadir kata Yesus. Jadi kalau datang pun 5.000 kami semua umat-umat Advent beserta dengan di luar dari Advent ya syukur. Ya mending Bu gitu. Darni sewa aku jadi penasehat acaranya aja Bu Darni. 500 juta itu bisa ngundang 10.000 orang aku bikin. Bukan, kita bukan mau untuk membuat banyak, enggak, tapi kan kualitasnya itu yang lebih perlu, dia menerima atau enggak gitu. Kadang kalau segitu nanti selalu ada baptisan, dapat memang 100 baptisan itu. Nah, nanti kalau mereka baptisan ini ada 100 kan itu dibeli Alkitab, lagu Udah gini, Sion. Bu Darni, besok Bayar kau bikin satu KKR. lagu Sion aja berapa? 100 Udah gini ribuan. aja, Bu Darni. Ah, Jangan Alkitab hitung-hitungan 100 ribuan satu, Iya, 200 gini aja, satu Bu orang Darni. kali 100 uangnya udah berapa? Ke situ Aduh, semua ini uangnya. kau hitung-hitung Tunggu uang. dulu. Tunggu Udah dulu. gini aja, Bu Dana. Darni. Besok kau bilang sama pendetamu, Pak, Ya. udah kita undang bintang tamu lah supaya rame. Siapa bintang Enggak, tamunya? bukan Luga gitu. Tambunan. Luga Tambunan kau undang, rame. Enggak dong. Kalau kami orang Advent udah tahu kami kebenaran, mana percaya kami yang seperti itu. Loh, kau mau bilang Luga salah? Ya, bagi kami salah. Bagi dia benar, ya itu silahkan sama Tapi dia. ada dia kau nggak berani ngomong. Kan aku bilang, aku sampai hari ini setitik satu iota aku nggak percaya kau nabi, kan aku bilang. Kan maka dikutuknya aku, kan dikutuknya aku. Ini mulai hari ini Dearni Simatupang adalah guru-guru palsu katanya. Dia yang bilang, aku percaya kepada Yesus. Yesus menyuruh menginjil. Jadi kalau si Lugam bilang aku seperti itu kan itu sah-sah saja menilai orang. Oh, iya, Dibilang iya, boleh lah. kafir, Tapi dibilang Luga sesat. itu bisa menarik rame orang, Bu.
Ya bagus lah itu. Itu kan karisma seseorang itu kan Ya. bukan nggak bisa kita satu samakan semuanya. Masa kalian Iya. udah habis 500 juta, yang hadir cuma 5.000. Mending kau undang Bang Zuma. Kalau Bang Juma datang, mana mungkin ada mau orang datang, apalagi Kristen. Kau pun lucu kau. Banyak lah, Bu. Apalagi kalian tuh Apalah, apa mau dibicarakan Bang Juma di kalangan jangan Kristen? gitu. Kau bilang gini, si Zuma ini kita salibkan. Nah, rame tuh yang datang tuh. Enggak lah, ini jangan, enggak. Enggak, aku tanya Jadi Bu Darni. itu. Kalau Bu Darni bilang, si Zuma akan kita salibkan. Rame nggak yang datang, Kristen? Makanya saya undang para pendeta. Tadi juga ada pendeta, ada 4 yang datang ke gereja kami. Jadi kuceritakanlah seperti ini. Kenapa kalian udah pakar-pakar, kalian sudah apologet, udah hebat ilmu kalian. Dibanding aku ini apalah. Aku kadang malu, aku Nggak ilmu bisa, kurang Bu Darni. tinggi. Mereka Ku bilang tuh gitu ilmunya dulu. teologi. Sebentar. Kau lihat nggak kemarin aku ajak. nasib Julitinus Harefa, pendeta S2 teologi? Habis dimaki-maki dia sama si CP. Si CP. Iya, dibilangnya, Pak, janganlah debat sama Muslim. Termasuk Pak ini, Budi Asali, pendeta Budi Asali itu pendeta senior loh. Di Surabaya udah terkenal dia. Itu pun dibilangin sama si Haleluya apa? Pak, Bapak jangan debat lah sama si Juma, dibilang. Ya, Bapak ini debat, kami yang malu, kami yang nggak enak. Loh, ditanya kenapa? Karena Bapak Memang nggak bisa iya. hujat Islam. Bapak kalau mau Iya. debat tuh harus belajar hujat Islam dulu, loh. Iya. Jadi standar pendebat Kristen tuh masa harus bisa menghujat Islam, kan konyol. Bukan. Aku udah dapat apa penilaiannya Bang Cipi sama teman-teman yang lain. Mereka itu sedih kalau Yesus kami itu dihujat-hujat tanpa ada perlawanan. Contoh kayak ibu melawan Bang Juma. Kan selalu aku disate habis sama Bang Juma kan. Nah, aku hanya Roh Kudus tetap bukan? sabar. Kok bisa Tunggu disate dulu. kau? Nggak ada Roh Kudus kau. Bukan, setan pun bisa berkuasa di muka bumi ini. Jangan Aduh. salah kalian. Artinya setan ngalahin Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, kami gak akan kalah-kalah. Walaupun kalian hujat kami kan tetap sabar. Tapi kau Gak bilang kau kalah, disatein terus sama Bang Zuma. Iya, Kau yang itu bilang kan tadi. kalian yang membilang aku kalah. Tapi kalau Loh, menurutku gak ada aku tadi kalah. kau yang bilang kau disate sama Bang Zuma. Tadi kau yang dengan mulutmu sendiri Iya. mengakui Jadi nggak kau disate. sama Bang Zuma. Maksudnya temanku si Cipe, maksudnya aku perlawanan, ku serang juga Al-Quran kalian itu isinya yang mengerikan gitu. Orang itu marah Iya. karena aku nggak keluarkan Al-Quran kalian itu yang bagaimana Muhammad, bagaimana ini mengawini anak kecil, ada umur 6 tahun. Kau harus serang pakai itu gitu loh. Ku bilang kalau aku nanti kuhujat agama mereka, berarti besok udah datang di sini 6 apologet Islam. Pasti aku di penjara, aku bilang. Jadi aku juga harus bijak bagaimana aku naik. Kecuali aku enggak ada wajahku, profilku enggak ada seperti mereka. Kayak Cipi kan di Jerman, PCD King Apa di pula mana CP itu? di Jerman? Sejak kapan CP di Jerman? CP Buktinya itu- kalian nggak tahu kan? Mana tahu kalian di mana si CP Bu kami itu? Darni, Mana tahu kalian? Kami bukan polisi, Bu. Cemana caranya kami nangkap orang suka-suka? Boleh memang yang nangkap orang tanpa Loh. izin polisi? Buktinya si anak Batak sedikitnya salahnya udah kalian lapor. Ini lagi katanya mau dilapor lagi hari itu. Kapan anak Batak dilapor, Bu Darni? Kan udah di Kapan? penjara. Anak Batak kan udah di penjara dulu. Bu Darni tahu nggak Rudi Simamora itu kenapa? Aku yang viralkan itu. Kau tanya sama Itulah. dia itu kenapa mereka dendam kali sama aku? Coba. Tahu Terus kenapa? ke- Dia Iya. monolog, menghujat, ya. Bukan Terus kureaksi. berdiskusi gini. Nggak Enggak, diskusi dia, gini. Dia di roomnya gini. Tahu apa dia bilang? Mana itu aulanya umat muslim? Si Allah subhanahu wa ta'ala itu. Di gua mana dia? Mau ku cari, mau ku kuliti dia itu. Menyesatkan orang begini-begini. Ngomong gitu dia. Jadi ku reaksi lah. Ku bilang, ada orang gila ngomong seperti ini. Ya. Polisi, ya, dengan model A, langsung amankan dia. Karena dianggap ini sudah membuat kegaduhan. Ya. Dia membuat kegaduhan. Jadi polisi yang nyari dia. Kalau kami gimana cari orang? Nggak bisa, Bu. Polisi yang bisa. Ya, jadi belajar dulu Bu Darni, jangan mau ditipuin sama Polikardus. Ibu kan ada Google, Ibu cek beritanya, kan ada di berita. Bahkan si Rudi Simamora ini mengakui, kenapa dia menghujat? Karena dia termotivasi teman-teman dia yang dapat duit. Dia sendiri udah akui kok, demi duit. Tanya sama Paul Jang. Ya. Jadi, aduh Bu Darni, ampun lah. Aku kalau diskusi udah agak malas lah sama kalian. Tuh lo kuajak kalian cuman berpikir aja. Itulah Tapi- kenapa aku tapi- cuman kasih nampak ya. Aku nggak mau bahas kalian terlalu jauh. Nanti, Ya. aduh, kalau Bu Darni ada kesempatan nanti kita diskusi inilah.
ayat-ayat per ayat aja kita bongkar ya bahwa ini sebenarnya buatan orang kok. Iya iyalah, nggak mungkin tulisan Tuhan. Emangnya Al-Quran kalian itu tulisan Allah? Kau Bukan ini lucu masalah kali tulisan, kau. firman Ah, Tuhan atau bukan. eh, Ya, ini firman Tuhan atau itu bukan. semua Alkitab mau Al-Quran semua itu tulisan manusia. Jadi Bu Mana ada Darni, tulisan Allah itu? Bu Kau pun Darni ada asal aja Bu kau. Darni tahu lah ya. Oh, Jangan Bu Darni ini ikut-ikut mereka. Dulu aku pernah bilang, pendebat ataupun orang-orang Kristen yang naik diskusi itu ada 3 jenis. Yang satu memang niatnya itu membela iman. Contohnya Bu ya, Darni, Demian, ya Demian itu bela iman. Ya Pendeta ya, Kristi Depari itu bela iman. Samuel Sihaan, ya ya. itu bela iman. Kita akui Ibu, kok. ibu yang berkacamata itu, pendeta itu apa namanya? Ya yang muda itu, ya itu bela Yang iman. cantik Kita itu. akui. Terus yang kedua, ada yang berdebat itu karena punya dendam sama Islam. Contoh, dia mungkin waktu kecil dibully atau mungkin usahanya dipersulit sama oknum-oknum yang Islam. Karena dia minoritas, banyak kesusahan, terakhir dia dendam. Contohnya Emen. Ya, Emen karena usahanya dia bilang kenapa yang menang tender selalu Islam, karena dia Kristen dia kalah tender terus, dia dendam. Paul Jang itu waktu SMA, dia sekolah di sekolah negeri, dia selalu dibully karena dia Cina dan dia Kristen, gendut lagi, ya. Waktu SMA dia tiap hari dibully, di situ dia dendam sama Islam. Terus ada juga si Tanpa Ragi, waktu kecil juga dibully, jadinya dia dendam, ya. Jadi yang kedua punya golongan adalah orang-orang yang menjadi pembenci Islam karena dendam masa lalu, ya. Terus yang ketiga, pendebat-pendebat ataupun apologet Kristen yang memang ya menyerang Islam itu karena nyari duit. Contoh Rudi Simamora, itu diakui kan dia nyari duit, ya anak Batak itu. Terus juga ada Wak Donat, ada Pak Bom Bom, itu motivasinya nyari duit Bu. Jadi kalian mau masuk Enggak yang lah. mana itu urusan kalian. Mana kalau penginjil mana ada cari duit, kau pun lucu. Yang karena dikasihnya gift ya syukur, Astagfirullah, terima Bu. kasih. Kan Bu itu Darni. selalu kata, "Oh, aku dengar kok, jangan gitu dokter." Tapi sudahlah. Tapi Enggak, gini Bu Darni. dokter, tunggu Ada dulu, kok tunggu. kesaksiannya. Sebentar, Dia sendiri yang sebentar. ngomong kok. Dokter, maunya kalau ada selalu di ruangan kayak gini perdebatan ini, pengaduan-pengaduan, so cocoknya dibubarkan ini, Iya, ruang itulah aku bilang diskusi Bu debat Darni, ini. kita nggak Nggak pernah nggak guna melaporkan. ini. Masa Kita nggak pernah lapor sana? melaporkan. Cuman kalau polisi mencekal, jangan dituduh kami. Kan lucu. Yang nangkap polisi yang dituduh orang lain. Apa ini? Ya. Dan sekali lagi saya bilang, Bu, kita ini penilaian kita sesuai. Bu Darni membela iman, kita akui. Nggak pernah aku bilang Bu Darni nyari duit. Pernah nggak aku bilang Bu Darni nyari duit? Iya, Nggak ada. memang nggak cari duit. A bilang A, ya. Jadi kita harus sesuai. Kalau memang ini dia penghujat Islam lantaran nyari duit, ya itu memang kita katakan. Dan itu dia akui. Orangnya juga akui kok. Kecuali bukan dia akui. Dia sendiri ngomong kok memang nyari duit, ditawari angkot. Ya, disuruh menyerang Islam supaya dapat angkot. Ya, terus ditawari uang sekian. Sama kayak dulu Ibnu Kalam, Bu Darni nggak kenal ya sama Ibnu Kalam ya? Tapi apapun itu dokter, samanya di barisan kalian, di barisan kami Kristen, kami itu hanya di sini aku tunggu akui ya, Bu Darni ku katakan. sebentar. Aku akui belakangan ini pendebat Muslim, ku katakan langsung. Itulah dari dulu aku selalu keras sama teman-teman Muslim. Ku katakan jangan sampai kalian jadi kayak Oten. Jangan ada yang ikut diskusi tiba-tiba baru bisa Yohanes 1, kalau nggak ngatain Tuhan orang ya, ngatain oh Yesus tuh begini-begini, terus kalian mengklaim diri kalian pendebat. Itu konyol sekali loh. Apalagi kalau sampai termotivasi itu gara-gara koin. Ya, dari dulu aku paling benci loh. Kalau ada yang tiba-tiba jadi pendebat hanya karena motivasinya koin, ya, itu kurang ajar sekali. Karena dari dulu kami ikut pertama kali. Ya, kita diskusi itu dari nggak ada uang, Bu. Kita nggak pernah bahas uang. Tanya sama Aki Bamtri, dari zaman WA. Zaman WA tuh apa diskusi itu mana ada uang, yang ada bikin sakit kepala loh. 24 jam di room diskusi WA tuh apa ya, setiap hari ada yang ngetik-ngetik tuh. Pokoknya begitu bangun pagi lihat isi WA-nya udah 3.000 chatnya. Ya. Dan saya katakan itu dari dulu. Niat, bereskan dulu niat. Kalau niatnya nggak benar, ya bentar lagi hancur. Dan di Islam sering terjadi gitu. Orang kalau udah niatnya nggak benar, pasti dia akan, ya nanti juga akan lemah sendiri kok. Itulah kenapa kita bilang, ya di Islam itu yang diutamakan niat, Bu. Yang penting niatnya adalah lillahi ta'ala. Dokter, di teman-temanku yang Kristen semua itu pun walaupun mereka
benci sama aku tidak menyayangi mereka. Mereka itu nggak ada cari duit. Contoh kayak di tempat si Cipi, aku lihat pun kadang lama-lama kali pun dia berbicara, udah semua luar biasa dia kalau berbicara. Hanya dapatnya koin sedikitnya. Jangan Bu kalian bilang cari Darni, duit. Bu Darni, Nggak salah Bu kalian, Darni, enggak. Bu Bang Darni Cipi tanya itu sama Lina khusus Wijaya. penginjilan. Bu Darni tanya sama Lina Wijaya. Lina Wijaya aja berani ngomong apa? Mikana Apa? nyari duit. Bukan kami yang ngomong. Teman Kristennya sendiri yang ngomong loh. Paul Enggak Jang tahu lah ngomong aku. apa? Wak donat demi duit. Buktinya apa? Dia nipu panti asuhan. Bukan kami yang ngomong loh. Oh. Ya. Ah, Bukan kami yang ngomong. Kecuali Muslim yang ngomong. Bu Darni bilang, oh kalian kan jelek-jelekan pendebat Kristen. Enggak. Bu Darni itulah sering-sering main ke YouTubeku. Bu Darni lihat. Aku sering merekam pembicaraan dari Kristen sendiri. Nanti yang Kristen sendiri yang ngomong. Ya, misalnya udah pecah kongsi nih. Bu Darni dulu teman baik misalnya sama CP. Udah pecah kongsi. Nanti dia yang bongkar, kasih nampak chat dari Bu Darni. Ya, lihat nih, Bu Darni chat minta duit sama aku. Bu Darni cerita, wah kita nanti dapat duit dari sini. Dikasih nampak kok buktinya semua. Jadi, enggak aku enggak, tunggu dulu Ter. Aku enggak ada, CP enggak pernah gitu ngomong sama aku. Hanya aku ambil dia, contoh. tunggu dulu, Aku dia ambil hanya contoh. menjaga aku. Tunggu dulu, dia hanya menjaga aku, makanya dia senang waktu aku udah di roomnya. Iya. Dia senang supaya aku tidak jatuh kepada kalian, dan Iya, dia senang aku supaya nggak jangan bilang- Yesus itu jangan dihujat-hujat Dengar, kalau Bu. aku naik Dengar gitu Bu loh. Darni, aku nggak bilang CP motivasi duit. Dia nggak termasuk dari yang aku bilang tadi. Ada aku sebut nama dia? Enggak, karena aku nggak kenal Enggak. dia. Dan aku belum tahu. Belum ada data. Belum ada data, belum tentu bukan. Ya, aku nggak tahu dia masuk di mana. Apakah dia dendam dengan Islam? Apakah dia karena memang nyari duit? Ya, karena ada juga yang karena dendam. Contoh Sofiatul. Sofiatul tuh dendam sama Islam. Dia nggak butuh duit. Paul Jang itu, ya dia nggak butuh duit. Tapi dia memang benci Islam, dendam. Itu kita akui. CP masuk yang mana aku nggak tahu, karena aku belum punya data. Tapi nanti pelan-pelan nanti akan terungkap. Siapa yang ungkap? Teman sendiri biasanya. Biasanya di Kristen gitu. Nanti udah berantem, udah saling bongkar tuh. Saling bongkar aib. Kayak contoh kemarin ya, si Pastor Sarah udah mulai bongkar tuh kan masalah VCS. VCS yang dilakukan oleh si Siapa? AKBP, wanita yang namanya AKBP itu. Ya. Hah? Yang mana? AKBP itu sama si siapa? Alek ya. Kemarin ada Arjuna. Terus ada juga si CP. Dia singgung nama CP juga. Nanti pelan-pelan akan terungkap kok. Jadi ada PFC-nya si CP sama wanita gitu. Bukan si CP chattingan. Kalau si CP chattingan. Tapi belum Chattingan. video. Oh, Ya. nggak tahu Jadi ya. kita tunggu bukti aja gitu. Kalau aku sih ya udah nanti akan dibuktikan oleh waktu. Niat orang itu kan lama-lama ketahuan, Bu. Ya. Berapa lama sih orang bisa nyembunyikan niatnya gitu? Nggak mungkin bisa lama. Nanti Allah yang akan bukakan. Tapi aku nggak percaya si CP kayak gitu. Karena dia juga melarang. Ada juga cewek yang dibilang dia, aku CP, aku mau menjadi istri keduamu. Langsung dipotongnya. Memang dia Bu suka Darni, itu memang sama Bu Darni, aku wanita-wanita katakan, di. Bu Darni, kita kan Nggak nggak mau tahu di itu. depan layar sama di belakang kita nggak tahu. Ini aku kasih tahu Bu Darni ya. Ini bukan hanya di Muslim, bukan hanya di Kristen, di Muslim juga aku yakin ada. Itulah Ada lah, sama ya. Aki Bamtri. Tanya Aki Bamtri, kita tuh paling keras loh untuk yang ginian. Ya, kita selalu bilang jangan gara-gara kalian pikir wah mulai terkenal di YouTube, terkenal di TikTok, tiba-tiba banyak perempuan yang entah dari mana muncul gitu kan. Ya, Iyalah. tiba-tiba bilang suka dan sebagainya, kalian bisa terjatuh. Itu hati-hati. Ini Bamtri termasuk yang paling benci loh kalau ada yang Iya. mulai merespon yang gituan. Dan kita dari dulu selalu ingatkan, jangan sampai ya gara-gara kalian merasa terkenal di YouTube, terkenal Iya. di medsos, kalian manfaatkan untuk yang aneh-aneh. Iya. Contoh si CP itu kan termasuk dia itu terkenal itu karena dia juga pintar berbicara. Aku juga Iya. asal dia udah ngomong, aku senang lihat dia. Makanya orang bisa berubah, banyak Bu kadang Darni. cewek-cewek, banyak Bu kadang Darni. cewek-cewek ngejar-ngejar dia. Nah, itu Betul. bayangkan Jadi itu. gini Bu Darni, ada orang ya hari ini dia belum jatuh. Ya, tiba-tiba tahun depan bisa jatuh. Kenapa bisa jatuh tahun Iya. depan? Ya bisa jadi pas tahun depan lagi ada masalah dengan keluarganya. Atau Iya, pas semoga tahun lah. depan mulai kegatalan kan gitu.
Jadi Apalagi kembali gini, lagi, nanti waktu yang membuktikan Bu Darni. iya sih, Biarkan iya waktu memang. yang membuktikan. Makanya selalu si CP ku sarankan sama dia, CP, kau jangan terus matamu terus melotot menengok wanita mulus ya. Dulu, Udah ada hari itu cewek mau hampir menggoda-goda si CP, ada siapa itu namanya itu. jadi aku bilang Cantik sama memang, teman-teman orang ya, Cina. si CP Ketahuan itu sama nggak si pernah di CP. luar negeri. CP itu Heeh. dia Grab. Ya, dia supir Hmm. Grab. Dulu dia masih kasih nampak. Di Ya, mana? Di sekarang Medan hanya ini dia? nggak Di tahu Medan? di mana. Nggak tahu. Nampaknya di Medan. Nampaknya ya. Nampaknya dia di Hmm. Medan. Tapi kita nggak tahu. Dulu dia kasih lihat. Waktu awal-awal. Jadi dulu orang Kenapa nggak bisa kalian Kenapa kalian nggak bisa tangkap kalau dia di Medan ininya? Loh, memangnya boleh orang nangkap orang? Tapi kan buktinya si anak Batak cepat kalinya kalian tangkap. Yang nangkap Si anak CP? Batak, tunggu, yang nangkap anak Batak siapa Bu Darni? Iya, tapi kan teman-teman yang Enggak, siapa yang mengadukan nanya? bahwasanya dia menghujat Siapa Allah yang kan menangkap gitu. anak Batak? Ya nggak tahu lah, aku teman-teman Muslim kan. Loh, bisa Muslim nangkapin orang? Iya, memang kan harus ada laporan kan. Laporan Bu dari mana Darni, dulu? yang menangkap itu polisi Bu Darni, bukan Iyalah orang. Bu. polisi. Iyalah dokter. Ya polisi yang nangkap, tapi kan atas laporan dari teman-teman kan, Nggak juga, teman-teman polisi itu Islam. polisi itu bisa menangkap tanpa laporan Bu, karena dianggap sudah menimbulkan kegaduhan. Itu bisa. Contoh nih, Jadi kalian kenapa nggak ditangkap kalian hujat Yesusku itu coba? karena itu Kutanya kalau artinya kalian. secara ahli bahasa, ahli agama belum mengatakan itu penghujatan. Contoh nih Bu Darni. Bu Darni mau tes nggak kerja polisi? Bu Darni open cam sekarang, Bu Darni nari telanjang. Nari telanjang aja Bu Darni, padahal itu Wah. kan nggak merugikan orang. Ya menurut Bu Ditangkap Darni, itu. ya menurut Bu Darni loh, aku Ditangkap. telanjang-telanjang sendiri apa salahnya gitu? Nggak perlu ada Nggak laporan, ada. nggak perlu ada laporan orang. Kujamin Bu Darni Harusnya. ditangkap dalam waktu ya mungkin 3 hari lah. Iya sih. Iya. Nah, jadi jangan dibilang seperti itu Bu Darni. Jangan gunakan kacamata kita. Kayak contoh nih Bu Darni bilang, wah Bang Bamtri ini menghujat loh. Itu kan kacamata Bu Darni. Kacamata hukum gimana? Masa ngomong Yesus utusan, Yesus bukan Tuhan, kamu bilang hujatan? Kan konyol. Sedangkan datanya memang secara agama kami seperti itu. Terus misalnya dibilang, oh Yesus itu apa dibilang? Yesus itu misalnya dibilang sama siapa tuh? Ini ya, menyusui gitu kan? Loh, ayatnya Iya. memang tulis seperti Siapa? itu. Si blokir. Nah, Nenen, sampai ditunjukkannya neneknya. Cocoknya itu di penjara harusnya, tapi kami nggak mau lapor karena Tuhan kami itu berkuasa. Oke. Nanti Tuhan Oke, yang sekarang memberikan gini, di balas kitab kepada suci yang ada nggak menghujat tulisan Tuhan itu? kami. Nggak, di kitab Hah? sucinya ada nggak tulisan seperti itu bahwa Iya, tapi nggak ada gerakannya ditunjukkan neneknya. Tuhan kalian, nenen, Tuhan kalian. Kata mulutnya si blokir lagi. Aku mendengar itu sebenarnya kalau di depanku dia udah ku gulat-gulati habis itu. Itulah. Astagfirullah. Ya begitulah kalian juga, kalian pun gitu. Tunggu, Kalau Bu. si cewek, Inilah- tunggu dulu. tunggu, Kalau apologet Kristen membahas Al-Qur'an kalian marah kan? Bu Darni, Nah, kami pun begitu, Bu Darni, samanya ini kita. martil ku ketokin kepala Bu Darni ya. Jangan bilang dikit-dikit Sama. kalian. Jangan dikit-dikit kalian ya. Samanya kita, Nggak, tunggu. sama. Kita nggak bilang kalian ya. Kalau kau ada masalah sama orang, kau bilang oknum lah Bu Darni. Aku kan Jangan bilang oknum. Karena di kacamataku ini semenjak aku bersama apologet ini lebih parah sebenarnya kalian itu, samanya di pihak Kristen pun gitu, di Islam pun gitu. Namanya membela Siapa diri yang masing-masing. Islam? Siapa yang Islam? Yes. Coba aku tanya. Apologet lah semua. Loh, kok Tuhan semua? kalian ini bukono. Enggak, aku Ya, tanya, kan, ada pernah nggak kau lihat aku menghujat, Bamtri menghujat? Ada nggak? kau juga pernahnya kayak gitu, kau bilang Apa aku Tuhan bilang? kalian itu kenapa disalib, kenapa mati, Loh. kenapa ini. Ini Sementara nanya salah. Nanya salah. nah, begitu juga nya kalian kan kalau tunggu, ditanya-tanya Al-Qur'an kan marah kalian. Tunggu. Kalau aku tanya, kenapa Tuhan kalian disalib? Itu penghujatan. Ada lagi lebih parah dari situ Apa? kan. Apa? Terus Coba. gini lagi, nggak ada Yesus itu disalib, yang diserupakannya itu kan cocoknya kalian harus ditangkap, sementara kami sudah berdiri itu udah gila ribuan ini orang. tahun. Tunggu dulu, kan Masa sudah ribuan menyatakan bahwa tahun, yang disalib itu bukan Yesus, itu penghujatan. Itu kan iman kami. kan udah ada datanya Yesus disalib, Yesus diturunkan Data dari di salib, mana, Yesus Bu? dimatikan. Ada ayatnya. Ayat di kalian Yesus disalib. Ayat di Iya. kami Nabi Isa di Nah, selamatkan. kenapa apa ranah kalian mengobrak-abrik Alkitab kami? Kan harusnya kalian ditangkap. Kenapa kami nggak melapor kalian? Kami Astagfirullah. rasa Tuhan kami Bu itu Darni, berkuasa, Bu Darni gitu belajar loh. hukum dulu Bu Darni.
Ya, Bu Itu Darni belajar hukum dulu. Nah, Ya, biar itulah. pintar. Masalahnya di kitab kami dikatakan Nabi Isa diselamatkan. Terus Bu Darni mau bilang, udah sekalian aja Bu Nah. Darni join sama si Sofiatul. Sofiatul tuh bilang apa? Saya akan berhenti menghujat agama Islam kalau Al-Quran sudah merevisi ayat tentang Nabi Isa. Konyol nggak? Kami Iya juga sih. bisa bilang, kalian menghujat Nabi kami. Kalian membuat Nabi kami itu terhina. Kalian bilang dia disalib. Kalian bilang dia mati. Kok nggak sekalian aja? Kalian ditangkap semua Bu Darni menghujat Nabi Isa. Enggak lah, kalian lah yang harus ditangkap seharusnya. Nah, Udah lihatlah. bagus-bagus, Ini udah namanya bagus-bagus. cuma egois, Bu. Itu namanya cuma Nah, egois. Bu Darni jadi cuma ngotot. jadi seharusnya ada undang-undang kalau di apologi ini nggak ada tangkap menangkap, Bu bebas Darni kalau diskusi harusnya. nggak ada, Bu. Bu Eh, Darni coba cek. Kalau diskusi nggak ada, tapi kalau monolog, contoh tuh PC The King itu memang pantas. Kenapa? Di roomnya dia nyanyi-nyanyi sendiri, ngejek-ngejek sendiri. Ya, kalau kita ini kan diskusi. Aku tanya loh, bertanya sama Bu Darni, kenapa Tuhan kalian begini? Itu aku tanya atau aku paksain? Pernah nggak aku paksain? Nggak ada enggak. kan? Aku cuma mengajak Bu Darni untuk berpikir. Betul nggak? Bu Darni nggak bisa jawab. Kita cuma Bukan, nanya, aku- kenapa Tuhan kalian gini? Kenapa gini? Ya udah, kalau memang seperti itu urusan kalian. Dari dulu aku selalu Iya. tegaskan kan, Bu Darni mau nyembah kepada kucing sekalipun, Bu Darni mau nyembah kepada kursi sekalipun, itu iman Bu Darni. Cuman sebagai teman, aku kasihan sama Bu Darni. Aku cuman menyarankan Bu Darni review ulang, Bu. Sama kayak misalnya contoh nih, Bu Darni jatuh cinta dengan suami Bu Darni. Lagi pacaran Bu Darni nih ya. Bu Darni udah yakin nih, wah cowokku ini adalah cowok terbaik. Kita mau ngomong apapun, Bu Darni nggak percaya. Kan gitu. Enggak lah. Ya, Bu Darni bilang, enggak lah, pacarku nggak mungkin selingkuh. Pacarku orang baik. Kita cuma bisa bilang apa? Bu Darni, hati-hati. Ya udah Bu Darni, kalau enggak, sekali-kali handphone pacar Bu Darni itu diperiksa. Kami cuma bisa nyarankan gitu. Kenapa? Biar Bu Darni yang lihat sendiri, Bu Darni yang tahu kenyataan sendiri, baru bisa sadar. Karena kalau kami yang bilang, ya, kalau kami yang bilang, kalian nggak akan percaya. Jadi cara satu-satunya, yaitu cuman kasih tahu. Bu Darni coba periksa itu, dia punya HP. Ya, Bu Darni hari Senin coba main ya ke kafe ini. Nah, supaya Bu Darni lihat sendiri kalau pacar Bu Darni itu selingkuh. Supaya Bu Darni Iya. sadar gitu kan. Jadi memang caranya tuh harus seperti itu, dan itu yang dilakukan oleh teman-teman Muslim agar Nah, kalian mereview iya. sendiri. Sama, begitu juga yang kulihat di ruangannya Bang Cipi sama PCD King atau siapapun itu semua. Mereka juga begitu, menunjukkan begini loh Al-Quran kalian, begini loh hadis kalian, beginilah. Sama. Ya, tapi yang penting gini Bu Jadi, Darni, kalau orang jawab, maksudku dibuat jangan- undang-undang, jangan ada lagi lapor-melapor, enggak, bebas. Bu Darni, enggak ada Kecuali masalah kalau diskusi. Yang masalah Iya. itu kan aku bilang monolog, itulah jangan monolog, kamu monolog. iya. Kamu Iya. tuh diperbolehkan, contoh nih, diskusi ini diperbolehkan, ya. Kalau Terus yang ada- kedua, mereaksi, contoh nih, aku ambil video orang, misalnya video ini membahas agamaku, aku jawab, ya. Jawab. Itu boleh. Ya, Boleh, kita mereaksi, mengcounter, meluruskan, Itulah. itu boleh. Atau enggak ada yang nanya nih, ada yang nanya di kolom komentar, aku ambil nih, contoh aku screenshot, ya, terus aku jawab. Mikana paling sering itu, Mikana kan sering itu dia jawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar-komentar. Itu diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan, ya, contoh nih, aku buka Komal, terus aku maki-maki Tuhan Bu Darni, wah mana itu, ya, dia kurang hajar, menyesatkan orang gitu kan, gini-gini, akan ku hajar dia gini, ini aku ambil linggis. Itu nggak boleh Bu Darni. Jadi Bu Darni harus tahu dulu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Buktinya Bu Darni nyaman nggak? Udah nggak usah dengar orang lah. Selama Bu Darni di room Muslim, pernah nggak ada orang yang ngancam-ngancam Bu Darni? Belum ada sih. Ya udah, itu fakta Bu. Jadi jangan dengar yang enggak. Tapi kalau aku Bu diancam, udah capek aku Bu. Dulu aku bongkar sampai dibilang apa? Julius, kau menyesatkan orang Kristen gara-gara kau banyak yang murtad. Ya, loh, aku bilang kok aku pula yang salah gitu kan? Iya, kau ini gini-gini menyesatkan orang Kristen gara-gara. Dulu banyak orang Kristen tuh pindah jadi Oneness sama Unitarian setelah masuk ruanganku. Jadi ada beberapa yang pindah jadi Unitarian. Aku dimaki-maki sama pendeta. Lucu nggak? Yang pindah agama orang. Aku cuman kasih nampak, aku yang disalahkan. Iya, yang jelas si Julius provokator.
Loh, Kau laga oneness sama Tritunggal itu sekarang. tunggu Bu Darni. Macam mana ceritanya Ilaga? Ya, iyalah. Kau kasih ruanganmu eceknya di sini kan. Kau pura-pura kau apalah kan. Kau undang sana, kau undang sana. Loh, Berlagarlah Kristen sama Kristen. Akhirnya, itu jadi salah nggak oneness. kutanya? Kalau memang pengajaran mereka beda. Bukan sebenarnya yang pindah itu yang botol. Kenapa dia pindah? Ya Kan udah, ada gitu. salahku nggak? Contoh nih Bu Darni. Lagi di sini, ku undang si Luga. Iya. Tiba-tiba Iya. Luga berantem sama Bu Darni. Iya, iya. Salahku atau Itu enggak tergantung kekuatanku sebatas mana Ya udah, kekuatanku kenapa aku yang melawan disalahkan? si Nabi. Enggak salah kau enggak. Kalau enggak. Menurutku enggak. Itu Contoh. yang Contoh salah. Bu Darni ya. Luga Iya. itu yang ngangkat Nabi itu aku. Aku dimaki-maki sama orang Kristen, diancam. Ku bunuh kau Julius gini ya. Kau angkat si Luga itu jadi Nabi. Kurang ajar kau loh. Cemana ceritanya aku yang salah Bu Darni? Luga yang mau jadi Nabi. Aku cuman kasih panggung. Aku pun lucu waktu dengan Iya. dia. Bu Darni kalau nonton pertama kali Luga jadi Nabi, aku aja ketawa Bu. Nggak nyangka. Sampai malam aku mikir, ini salah makan obat apa? Dulu Luga itu Bu. Iya, Kasih iya, tahu ya Bu. Zaman WA tuh Luga tuh orang yang dihormati. Dulu dia tuh banyak iya. diamnya. Dia banyak diamnya daripada ngomong. Dulu dia stay cool. Ya, mukanya kan garang. Jadi dulu kalau Luga udah masuk diskusi, itu si Erben, ya Erben Sofiatul langsung mundur, langsung dia bilang, oh Bang Luga udah masuk, biar Bang Luga aja. Sama kayak Bu Darni nih, misalnya ada orang Kristen yang lain, Bu Darni bilang, udahlah dia aja yang maju, ilmunya lebih banyak. Mereka dulu sama Luga seperti itu. Luga itu dianggap senior. Tiba-tiba satu malam tuh Bu, aku lagi diskusi sama si Niken, orang Kristen juga. Berdua kami debat, ya. Tiba-tiba Luga nelepon dia. Si Niken tanya sama aku, Jul, si Luga mau masuk, ku kasih nggak linknya? Ya, aku bilang kasih aja. Ya udah masuk Luga, open cam dia kan. Baru bangun tidur, jam 10 malam itu Bu. Ingat kali aku. Jadi Luga bilang gini, Ken, aku baru mimpi, aku ketemu Yesus. Aku bingung kan, gimana ceritanya kok bisa ketemu Yesus? Iya, Yesus tiba-tiba angkat aku jadi nabi. Tunggu, aku bilang, aku matikan dulu live-ku gitu kan. Aku matikan dulu live-ku, aku buka live baru, aku bilang. Karena kalau StreamYard beda sama TikTok. Kalau StreamYard itu, dia live-nya itu per judul. Supaya nggak kacau balau, aku bilang aku matikan dulu, aku bikin judul baru. Judul baru. Ya, judul baru. Judulnya, Luga Mengaku Nabi. Ya, aku bikin live baru. Wah, tiba-tiba Luga cerita dia jadi nabi begini-begini. Viral, Bu. Masuk berita ke TV One. Masuk berita. Itu yang nonton 1 juta lebih orang. Ya, 1 juta orang lebih. Tiba-tiba aku dimaki-maki sama pendeta. Dia bilang, kau mempermalukan kekristenan. Kau angkat orang jadi nabi. Loh, yang ngomong dirinya nabi Luga. Yang disalahkan aku. Siapa yang sakit jiwa ini? Coba aku tanya, siapa yang sakit jiwa nih? Yang ngomong dirinya nabi siapa? Luga kan? Iya. Lagian ngapain disalahkan si Julius? Enggak Itulah dong. kalian. Lucunya itu banyak orang yang nggak bisa terima kenyataan, cuman bisa nyari kambing hitam. Atau ada lagi yang lain kesalahanmu kali, bukan hanya ini yang kau Nggak ceritakan ini ada, sama aku. karena dianggap sejak zaman aku hadir, Kristen babak belur di YouTube. Soalnya Zaman dulu, Julius ada juga yang bilang sama aku, hati-hati ibu di ruangan si Julius, nanti kau kena terlapor nanti. bukan karena Hati-hati. gini bukan karena channel YouTubeku yang nonton rame. Jadi kalau ada hujatan, biasanya polisi nonton di channelku. Channelku itu channel yang banyak orang nonton. Kan harus dilaporkan dulu baru polisi bergerak kan? Kadang Walaupun kan nonton polisi, enggak, kadang polisi kan bisa nonton juga, nggak ada kerjaan dia nonton. iya kalau menonton dia, bisa rupanya dia membuat laporan sendiri. Bisa, polisi boleh, model A namanya. Bah, Iya, mengganggu ketertiban. Bu Darni belajar dulu hukum. Jadi gini Bu Darni, di Muslim itu ada beberapa channel yang gede. Ini yang di bawah Bu Darni ini gede loh, Bamtri ini. Bamtri Al-Ayubi, aku, ya. Terus juga ada Ustadz Agi ya, Tasik Ngaji. Terus ada beberapa. Itu bahkan si kemarin siapa tuh? Al Jaitun. Itu gara-gara Bang Heri Pras. Bang Heri Pras juga bagian dari Bakul Kompor. Jadi karena kami yang nonton banyak, itulah dibilang hati-hati. Karena kalau yang nonton dikit kan Bu Darni salah ngomong pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang nonton banyak kan berpotensi. Itulah hati-hati.
Itulah Itulah. kenapa orang Kristen tuh ketakutan sama aku, karena yang nonton banyak. Jadi kita ya jangan sampai lah Oh, gitu. pantaslah ada beberapa teman-teman Kristen itu hati-hati di ruangan si dokter itu. Ibu Karena nggak ada nanti satupun orang nyesal. Kristen bisa diskusi yang tahan, Bu. Selalu Enggak, ujung-ujungnya apa sendiri. rupanya kau ini? Udah berapa kali aku sama kau? Enggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja aku tengok kau. Iya, kita Apalah kau santai. rupanya hebatmu? Iya, Hah? nggak. Kita nggak hebat, Bu, tapi kita Atau menyadarkan belum orang. kau keluarkan, belum kau keluarkan singamu itu gitu? Nggak, kita cuman menyadarkan orang, dan banyak orang yang Hmm. berhasil sadar. Jadi mereka menganggap hati-hati, jangan nanti Bu Darni mualaf Heeh. pula. Oh enggak, oh, mana bisa. Oh, Ibu Darni ini enggak akan bisa. Udah aku bilang, 2 triliun kalian kasih aku, enggak akan keluar aku dari Belum Yesus. waktunya, Bu. Belum Ah, waktunya. Jangan takabur. aku berani aku leherku ini taruhannya kalau Jangan. aku meninggalkan Yesus. Ah, itu. Aku paling senang Makanya yang kayak kalian gini. Biasanya berjuang yang kayak kalian gini sama. yang terjadi nanti. Yang gini Oke, yang bisa ayo, terjadi. ayo, ini ya kita buktikan. Udah Ya, udah hampir setahun aku di sini ya. iya. Belum ada aku tersentuh hatiku untuk kalian, belum ada, belum. Cuman aku hanya bahagia aku di ruangan kalian ini. Kalian hargai aku. Eceknya, walaupun aku nanti marah-marah, Nggak, kalian dulu tetap. dulu banyak oten itu ah, benci sama aku gara-gara dari channelku. Dulu kan channel Muslim tuh masih dikit, Bu. Jadi hmm. zaman dulu tuh kalian tuh berkuasa di YouTube. Zaman dulu ya. Jadi channel-channel Kristen tuh kan yang duluan ada. Jadi sejak zaman aku mulailah ku bantu promosikan. Muncullah Al Ayubi, muncul Bang Handi, muncul Kores. Dulu Kores nggak bisa ngomong, di tempatku dia belajar ngomong. Bang Handi juga. Tapi kalau kulihat pun YouTube yang ada aku, kalian itu penipu juga termasuk. Aneh Jangan kali kalian, kalian kan bilang, aku nggak ikutan. Bahkan Bang Ibu Bang Tri Pendeta, nggak pernah bikin video lu. Aku sampai Ibu, kemarin nanya. Ibu Pendeta Diarni sudah mau mualaf. Makanya dibilang orang-orang kawan-kawan Kristen, katanya ibu udah mualaf ya. Ibu ini mata-mata si Juma ini, katanya lah kayak gitu. Padahal aku begitu kuatnya aku di dalam Yesus. Nah, Belum itu bisa ya. tergoyangkan siapapun Dulu, aku. itu yang salah Kristen atau itu? Mereka percaya gituan, artinya yang salah mereka juga dong. Salah juga lah mereka. Ya Yang kayak udah, gini kenapa aja. kau salahkan Masa kami? ya satu, kalian juga kan Tunggu lu, ini YouTube-nya kalian di sana siapa lu? aneh-aneh. Tunggu lu, Siapa yang membuat video itu kan Iya, kan aku teman-teman nggak Muslim buat. juga kan? Coba lihat ya, kalau aku buat budar nih contoh nih, aku lihat Heeh. dulu, aku buat budar nih apa, sampai lupa aku dah. Kalau aku buat budar nih pokoknya yang lucu-lucu aja. Iya, kadang aku apalagi yang ini itu nggak bisa dihapus itu, yang ada orang gila itu di sampingku itu. Itu si Tolib. Tunggu, aku buat budar nih apa? Aku aja sampai lupa. Apalah maksudnya dibuat orang gila itu di sampingku coba? Ya biar lucu mungkin, namanya biasa. Iya, mana lucu kayak gitu. Nah nih, contoh aku bikin nih, Pendeta Manurung disebut botol sama Darni. Kan memang benar Bu Darni bilang botol. Iya pernah sih. Nih, Bu Darni tak terima Yesus kalah dari Cebi yang waktu dulu kita bahas Yesus kalah balap motor. Hmm. Cuman ini aku bahas Bu Darni, dikit aku bahas kamu. Nggak menjual Bu Darni soalnya. Nggak bahaya aku mau kalian jual-jual. Nggak lah. Jadi ya balik ke masing-masing lah Bu Darni. Yang penting Bu Darni Iya. tahulah kebenaran itu seperti apa. Sekali lagi Bu, kita nggak bisa maksain hidayah ke orang. Hidayah itu kan Iyalah. hanya Allah. Tapi aku harap apa yang kusampaikan hari ini itu terngiang di otak Bu Darni. Kalau nggak hari ini ya mungkin besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi waktu Bu Darni lagi terkapar di rumah sakit gitu kan, mulai merenungkan, aduh nanti aku mati kemana aku nih ya. Baru Bu Darni mikir, wah pernah dokter Akal ngomong seperti ini. Kecuali gini, aku tidur, terus datang Muhammad, hai Diarni, Oh jangan, malah akulah kebenaran dan hidup. Ikutlah akulah jalan kebenaran Jangan, dan Bu Darni. hidup. Malah kami Katanya nggak kayak setuju. kata, tunggu kalau dulu, Bu Darni mualaf gara-gara kalau bisa begitu datang ke mimpiku menyaingi Tuhan Yesusku, baru aku percaya. Ini mana belum ada. Aduh. Tidak Bu ada Darni. nabi-nabi lain yang berani Bu berkata Darni, seperti kalau Bu itu. Darni tiba-tiba masuk rumahku bilang, Julius, aku mau mualaf gara-gara aku ketemu nabi kalian waktu mimpi. Nggak aku kasih, Bu. Setan yang kayak Kenapa? gituan, Bu. Iya. Kami nggak percaya yang gituan. Nggak boleh. Ya, kau nggak ngasih, tapi aku menerima kalau sudah datang ke dalam mimpiku seperti itu. Kalau udah Muhammad datang mendatangi murtad, aku, orang murtad atau mualaf gara-gara mimpi, itu udah paling konyol lah.
Ya banyak loh, jangan salah. Itu sedangkan nabi-nabi aja didatangi Tuhan melalui mimpi, lucu kau. Sedangkan Muhammad aja didatangi mimpi waktu naik ke apa? Ke apa dia itu? Ke langit ke satu, kedua, Bu ketiga yang katanya Darni. itu. Iya, Aduh. Ya iya, udah, kita tahu Abraham juga didatangi mimpi. ya Cuman nggak udah. Jadi seperti terus itu kenapa Bu konyol? Darni. Gini Ya gini, harus beda Bu. itu lebih menguatkan, itu lebih Bu jelas gitu Darni. loh. Gini Bu Oh, Darni, Bu Darni belum kenal seseorang, ya. Kalau oh. tiba-tiba ada orang yang ngomong gini langsung percaya nggak? Harus kenal Langsung dulu kan? percayalah aku. Contoh, tidur aku. Wah, terus datanglah Nabi Muhammad. Hai Diarni, anakku, ikutlah aku. Akulah jalan yang lurus. Akulah kebenaran itu. Kalau katanya, langsung ku tinggalkan Kristen. Ah, itulah. Ini belum ada. Masih Yesus yang kubaca. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Kalau ada nanti Muhammad begitu mimpi kepada aku, udah aku ikuti dia. Ah, itu. Ini belum ada. Jadi belum ada setitik pun belum ada menyayangi Yesusku. Ah, itu. Jadi apa yang mau ku datangi, mau ku imani kau? Gak mungkin kan? Ya, Masih gini pokoknya teman-teman ya. Di Islam kita sebenarnya nggak boleh yang seperti itu. Tapi kalau Bu Darni minta, ya kita nggak tahu cara Allah. iya, Kita nggak tahu cara Allah bisa jadi ya. iya Cuman Allah sekali lagi, lantong. ya karena memang kita di Islam kita percaya bahwa tidak ada setan ya ataupun jin yang bisa mengambil rupa Allah, mengambil rupa Nabi Muhammad SAW. Cuman ya setahu saya ya jangan juga ditantang-tantang seperti itu. Ya, Takutnya aku berani, nggak takut. Aku kan jujur. itulah aku Karena bilang apa? ya Bu Darni, aku nggak pernah setuju kayak contoh nih ada orang misalnya bilang, wah Tuhan kalian palsu, ditantang kalau nggak diapain. Ya, gitu kan. jangan bilang Itu aku palsu. bilang Ah, jangan. itu yang salah, Nah, itu nggak salah. boleh aku bilang karena Nggak kenapa? boleh. Setiap agama Iya, aku yakin ya punya kuasa. iya. Masalahnya kan kuasa Kuasa. apa nih? Bet- Kuasa jahat iya. kan gitu. Ada yang Bisa jadi jahat, ada ada yang kuasa. kebenaran. Ya, kan Gitu. yang benar satu nih, sisanya yang jahat Iya. pasti dong. Iya, Ya, betul. sisanya yang jahat. Terus Iya. apa? Kalau kita bicara yang jahat ini kan dia juga bisa mencelakai kita. Itulah hati-hati. Kayak contoh waktu Ko Agus itu dulu. Aku langsung marahin Ko Agus loh. Itu kan salah satu yang langsung datangi ke rumah dia kan. Yang Dokter, datangi ke rumah dia kan waktu itu kan Kohani sama apa? Bang Aristo. Baru kan aku datang sama Bang Handi kan. Jadi kami berempat ke sana. Itu kan langsung ngemarahin Ko Agus. Ko Agus kasih nampak gitu kan. Bukan gitu. Kenapa? Karena aku bilang kayak contoh nih kita main ke gunung nih. Ada rumah datuk atau apa gitu kan. Ya jangan gitu. Ya jangan, kenapa? Karena yang gini-ginian tuh ada kuasa gelapnya. Hati-hati loh, jangan main-main yang gituan. Dan ini ada yang nanya, Bu, kalau Bang Juma yang datang ke mimpi Bu Darni gimana? Terus menyatakan Bu Darni bertobatlah engkau. Hah? Gimana Bu Darni? halo. Bang Juma yang datang ke mimpi Bu Darni. Ya, karena kan setauku Bang Juma itu kan hanya manusia biasa. Ya, mana mungkin aku percaya. Tapi aku nggak suka yang orang pindah agama gara-gara mimpi ya. Takutnya nanti Bu Darni mimpi, wah Nabi Muhammad ngomong gitu, Bu Darni jadi Muslim. Besok Ya, tiba-tiba udah pasti dong, udah pasti kalau Muhammad mendatangi aku, hai Diarni anakku, tiba-tiba kebenaran ada di dalam Islam. Kalau katanya kan, ikutlah ajaranku. Ya, Kalau besok katanya, Krishna datang ke mimpi Bu Darni, ikutlah aku ke Hindu. Bu Darni pindah lagi. kok Besok enggak? Kalau Krishna kan memang udah tahu aku kan bagaimana penyembahan mereka. ya, Tetapi nggak mungkin aku percaya. Bu Darni Hanya sekarang tantangannya sekarang kan Islam dan Kristen. Ininya sekarang yang agama yang dua ini yang sekarang yang mau dipilih kan gitu. udah. Kalau tiba-tiba Bu Darni gara-gara itu pindah ke Islam nih. Tiba-tiba minggu depannya Bu Darni mimpi lagi Yesus bilang, Bu Darni, kenapa engkau meninggalkanku? Bu Darni pindah lagi. Gimana tuh? Kalau tiba-tiba Yesus komplain, datang ke Sekarang kan kita cerita nggak seperti itu. Nah, sekarang aku kan kebenaranku di Kristen. Nah, bagaimana caranya aku supaya pindah ke Islam? Harus dengan cara seperti itu. Kalau namun dari ajaran kalian seperti ini, karena ada lebih hebat lagi yang aku tahu, jadi kalian belum bisa mengalahkan aku gitu. Jadi kalau Muhammad datang, hai anakku Diarni, Islamlah jalan kebenaran. Ikutlah engkau kalau engkau memang mau menginginkan kerajaan surga. Kalau katanya, ku ikutin. Bu Darni, suaraku putus-putus ya?
Iya, iya. Udahlah, Putus udah itu jauh, jauh. udahlah aku tutup aja lah. Oke lah. Iya, lagian aku besok mau rapat. Lagian mau rapat aku besok. Tidur lah ya. So, udah lah ya. Ya, Bu Darni, kita doakan sama-sama semoga apa yang diimpikan Bu Darni terjadilah. Nggak apa-apa lah. Ya, kita nggak tahu rencana Allah seperti apa. Bisa jadi hidayah buat Bu Darni datangnya seperti itu ya. Beda daripada orang lain. Karena setiap orang pasti punya cerita hidayah masing-masing. Oke, makasih buat Bu Darni atas waktunya. Oke lah. Assalamualaikum. Makasih.